Saksikan pemirsa, inilah kick off babak pertama Indonesia versus Denmark. Saya Tio Nugroho bersama dengan Bayu Simerah Aditya menemani Anda. Satu peluang kali ini kita lihat. Satu penyelamatan dilakukan oleh penjaga gawang William Rams. Upaya sangat baik, kejutan di awal pertandingan babak pertama. Ya, kombinasi yang cukup baik antara Reza Gunawan dan juga Fajrian, yang melihat Fajrian justru datang kepada Reza Gunawan dan pasti diberikan kepada Dewa Rizky. Satu penyelamatan, hampir saja pemirsa. Dewa Rizky, tendangannya masih mampu defleksi. Dan tendangan sudut pertama bagi Indonesia di babak yang pertama. Ya, yang seperti yang saya katakan bahwa chemistry dua pemain ini juga cukup mematikan ya. Dan juga tadi ada sedikit blocking yang sangat luar biasa dari Fajrian sehingga Dewa Rizky juga dengan sangat mudah ini dia ada peluang. Satu set piece yang tidak maksimal tadi. Yap. Sebuah upaya dari Muhammad Fajrian, pemain yang di turnamen ini sudah menciptakan 1 gol. Betul. Dan memang para pemain Denmark ini juga memiliki jangkauan kaki yang cukup panjang serta postur tubuh. Ini yang saya seperti katakan, dia memiliki kiper yang memiliki rasa build up yang sangat luar biasa ini Bung Tio. Betul. Tapi memang ini adalah satu kelemahan ketika kita melakukan pressing yang cukup ketat. Ya, kali ini kesalahan. Hampir tadi kita lihat Fajrian. Justru ketika kamera menghadap ke bench ya, betul. kita ada satu peluang tadi diraih oleh tim Merah Putih. Kembali William Gatson. Mereka mencoba dengan build up dari belakang. Ya, salah satu pemain muda ya, 20 tahun, nomor 11. Cukup berani ya apa yang dilakukan oleh para pemain Denmark sendiri ya, melakukan passing di belakang, tapi memang pressing ketat kita juga cukup merepotkan. Ya, Dewa berikan pada Adityas, kembali Dewa Rizky. Satu upaya kali ini pemirsa, masih mengenai salah satu kaki pemain Denmark. Betul. Kita lihat penonton di China sendiri pun seperti sangat mendukung Indonesia ya. Ya, meskipun China tidak ada, tapi arena si Jizuang College Sports Center penuh. Satu upaya kali ini kembali sebuah peluang. Gol pemirsa, satu gol Dewa Rizky di awal babak pertama berhasil membobol gawang Denmark. 1-0 untuk Merah Putih. Ya, check-in dan check-out dan juga check-out dan check-in yang dilakukan oleh Dewa Rizky cukup membingungkan para pemain Denmark sendiri ya. Kita lihat berawal dari Aditya yang justru masuk di sana, tidak melihat pergerakan dari Dewa Rizky yang sangat luar biasa. Itu dia, tidak terdeteksi Dewa Rizky. Wow, ini sangat keras sekali ya. Shooting dari Dewa Rizky, justru kiper dari Denmark sendiri pun terlihat menahan tapi tidak kuat sepertinya. Ya, satu gol yang sangat cepat. Kita harapkan ini menjadi sebuah hal yang positif bagi tim Merah Putih. Yap. Bagaimana? Ini menjadi resiko ya Bayu. Saya melihat ketika kiper pun ikut melakukan build up. Betul. Jika kehilangan bola akan resiko bagi Denmark. Ya, akan lebih resiko lagi ketika kita memiliki pressing yang cukup ketat ya. Ya. Ini dia kembali. Angga masuk ke depan. Baik pada Dewa Rizky. Balik ke belakang kita lihat upaya. Pada Fajrian. Yap, Fajrian. Sepertinya Andreas sudah menunggu di sana. Satu defense yang baik dari Aditya Priyambudi. Salah satu pemain yang juga tampil sangat impresif, sangat baik, sangat konsisten. Betul. Penampilannya sangat luar biasa di Black Steel. Ini dilakukan pada William Rams. Bersama dia dengan Abasan Kave, salah satu pemain kelahiran Maroko. Yap. Pergerakan memiliki 3 pemain kelahiran Maroko ya. Yap, betul. Tampil Denmark. Cukup tenang, Adityas berikan pada Angga. Harus lebih tenang para pemain kita. Sebuah tendangan langsung tadi jauh untuk bisa dijangkau oleh Muhammad Fajrian. Ya. Karena memang terpaksa dilakukan oleh Angga ya. Karena Dewa Rizky pun di belakang sudah di pressing cukup ketat tadi. Akhirnya bola dialirkan kepada Andreas. Tapi memang tadi aliran bola cukup keras. Dan seperti biasa tidak perlu waktu banyak ya untuk bisa bermain di menit-menit pertama. Cukup hanya 3 menit, maksimal di 4 menit mereka harus sudah siap kembali. Betul, ini kelebihan dari Coach Amril ya. Cukup berani memasang 2 paketan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yap. 3 rotasi terus dilakukan, membuat lawan juga harus beradaptasi ya dengan situasi di lapangan. Ya betul, karena memang semua pemain yang diberikan waktu walaupun cuma semenit atau setengah menit harus memberikan kontribusi yang cukup maksimal Bung Tio. Ya, Andreas kali ini coba mencari Rizky Fauzan tapi berikan bola ke belakang. Kali ini pada penjaga gawang Angga yang cukup jauh meninggalkan gawangnya, melakukan build up. Tidak terpancing ya para pemain betul. Denmark. Hanya menunggu ya kita lihat. Dan ini hampir sama seperti kiper dari Denmark sendiri. Rizky Fauzan gagal. Ada satu dorongan tadi dari Dewa Rizky.
Foul pertama bagi tim Indonesia. Ya, satu foul yang harus diambil oleh Dewa Rizky tadi karena dia sudah melakukan running with the ball ya, pemain flank dari Denmark tersebut. Dan para pemain lain juga harus sudah bersiap-siap dan situasi seperti ini harus cepat dilakukan pergantian ya karena ini sudah ada di paketan kedua, Bung Tio. Betul. Dan menarik data statistik yang ada, Indonesia baru tertinggal 2 kali menghadapi Argentina dan juga New Zealand. Betul. Sepanjang semenjak era Coach Ken ya hingga saat ini. Betul. Ini satu catatan yang sangat bagus, sangat baik bagi tim futsal Indonesia. Yap, karena memang kita melihat Denmark sendiri ada di ranking 72 dan kita ada di ranking 23 dunia ya. Ya, Muhammad Zidane berikan pada Dipo tadi. Masih Zidane kembali. Untuk kerjasama Dipo muncul, kali ini masih Dipo. Upaya langsung tendangan yang mudah saja diantisipasi oleh William Rams. Yap. Kalau di paketan pertama ada besti antara Reza Gunawan dan juga Dewa Rizky. Di paketan kedua ada Fauzan dan juga Zidane. Ya, sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu sepertinya. Kita lihat ini pelatih Denmark, Nikolai Hort. Pelatih berusia 45 tahun. Sudah cukup lama malang melintang di Liga Futsal Denmark. Betul. Kita lihat tendangan sudut. Coba dilakukan oleh Denmark. Masih terlalu rapat. Upaya langsung dilakukan oleh Muhammad Youssef. Ini juga salah satu pemain kelahiran Maroko. Yap. Ini dia Coach Amril. Seperti terlihat santai ya, tapi saya tahu dia ini sebenarnya deg-degan juga. Ya. Terus bisa dikatakan kinerja yang sangat baik ya dari Coach Amril sejauh ini membawa tim nasional Indonesia hingga partai final. Paketan kedua seperti langsung masukkan 4 pemain. Denmark, Muhammad Zidane terlalu jauh. Harus ditarik mundur kembali. Peran yang sangat luar biasa dari Coach Amril walaupun dia adalah perpanjangan tangan dari Coach Hector ya, tapi keputusan di lapangan harus diputuskan dengan cepat dari Coach Amril sendiri. Ya, Dipo. Ya, Rizky Fauzan. Bali Dipo Rahman. Yang tampil sangat baik bersama dengan Pang Suma. Satu kesalahan kita lihat. Defense yang baik dari Muhammad Rizky Fauzan. Yap, double defense tadi antara Fauzan dan juga Dipo. Tanggung jawab yang sangat luar biasa tadi ketika Dipo melakukan satu passing yang cukup salah. Pressing ketat ya, Andreas. Ini, hampir saja. Kesempatan 2 lawan 1. Masih Zidane. Kembali, kita lihat masih mampu diblok dengan baik oleh Oscar Jensen. Hampir saja sebuah counter attack bagi Indonesia menghasilkan 1 gol kembali. Ya, melihat pergerakan yang cukup baik dari Rizky Fauzan tadi. Bagaimana dia melihat ada tiang kedua di sana, Andres dan Dipo mengisyaratkan untuk bisa membuka ruang. Ini dia. Dipo kali sebuah peluang. Satu blok pemirsa dilakukan oleh Abbas Zankare. Ya, satu pergerakan yang cukup baik tadi sebelum menerima bola. Justru Dipo meminta untuk Andres ada di tiang kedua sebelah kiri untuk bisa membuka ruangan melakukan running with the ball. Ini kelebihan dari seorang Dipo. Muhammad Rizky Fauzan menghadapi bola. Tapi seperti apa kali ini sangat baik ada Dipo di sana. Mencari ruang Dipo. Satu tendangan yang masih mampu diblok. Ya, gol cepat tadi membawa sebuah dampak yang positif bagi tim Garuda. Yap. Tentunya lebih tenang ya karena unggul, bahkan kepercayaan diri Angga. Betul. Jauh build up serangan. Justru sekarang Denmark ya yang mulai ketar-ketir, Bung Tio. Ya. Ozan kepada Dipo. Kali ini Andres, salah satu pemain yang tampil cukup baik. Pemirsa 3 gol kali ke Mas Andres di Cina kali ini. Betul. Syarat yang cukup clear tadi dari Andreas ketika dia meminta passing di kaki terkuatnya. Ya, sudah masuk sepertinya Afif Rizky. Ya. Salah satu pemain dengan kecepatan, saya manggilnya nih Ereking nih dia. Ereking ya? Ereking. Ya, satu kesempatan kembali pemirsa. Mudah saja. Tidak terlalu tenang ya para pemain Denmark. Betul. Mereka ingin cepat mengalirkan bola ke depan tapi tidak ada serangan yang berbahaya. Satu upaya sangat baik. Angga! Angga, satu tendangan dari Angga. Masih mendamping di kiri penjaga gawang William Ram. Ya, kalau di Denmark ada William, di Indonesia ada Angga dengan syuting yang cukup keras. Dan ini adalah analisa yang dilakukan oleh Coach Amril dan juga Coach Eka serta staf yang lain ya. Ketika Angga juga bisa ngelakuin hal ini. Ya, saya rasa seperti teori atau taktik dari lawan dipakai oleh Indonesia. Betul. Satu peluang kali ini pemirsa. Sayang sekali
Sebuah upaya dari Andreas masih melambung di atas gawang William Ram. Ya, pergerakan yang cukup baik tadi Andreas ketika dia membuka ruang untuk bisa dapat passing dan juga para pemain Denmark telat untuk menutup jalur passing dari seorang Fauzan. Oh, kuat sekali kita lihat. Kalau bagaimana high press dilakukan kali ini tidak memberikan kesempatan pemain lawan melakukan build up. Hampir saja kita lihat pemirsa. Satu peluang berbahaya kali ini. Tepat sekali di pelukan penjaga Wangga. Sangat baik peluang tadi. Wow, ini dia kelebihan main kita ya. Mungkin kita dari segi postur sedikit berbeda ya dengan Denmark, tapi kecepatan kita jangan diragukan lagi. Afif Rizky berikan kepada Fauzan. Masih Fauzan. Oh, baik Kali ini sebuah peluang di ball. Oh, handball. Kita tidak melihat wasit mendipelit. Iya, betul. Ya, Terlihat clear seperti tadi handsball ya. betul. Sayang sekali tadi ada peluang yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan jumlah pemain yang lebih ya. Tadi kita lihat. Tapi memang niat dari seorang Andreas juga cukup baik. Ya, Fatur Rahman dimasukkan. Betul. Dan juga kita lihat ada Adrian Kaspari dimasukkan. Ini adalah paketan ketiga seperti yang saya katakan tadi, kalau Fatur Rahman sepertinya akan stay di paketan ketiga. Oh, hati-hati. Bahaya. Baik pengamatan dilakukan oleh Jakawang Angga. Harus lebih tenang para pemain Garuda untuk bisa mempertahankan keunggulan ini. Yap, dan saya yakin ini bisa menjadi kiper terbaik di ajang ini ya. Angga, seorang Angga ya. Baik, kalau Indonesia menjadi juara ya. Betul. Satu sangat baik pemirsa. Oh, defense dari Muhammad Afif. Luar biasa. Kita lihat Afif. Belum berakhir serangan dilakukan oleh Denmark dari kaki Emil Rasmussen. Ya, kembali pemain nomor 11 paling bahaya William Gattuson. Sama-sama keras tadi kita lihat bagaimana transisi defense dari seorang Afif. Melihat dia melakukan satu kesalahan tapi tanggung jawab yang sangat luar biasa. Rian Dwi. Ya, Rian berikan kepada Kaspari. Melihat pergerakan. Kembali sepertinya sudah masuk ya Reza Gunawan. Upaya pemirsa. Satu tendangan dari Muhammad Fatur Rahman. Yap. Masih mendamping kiri penjaga gawang Denmark. Tapi memang pemain Denmark ini cukup tinggi dan pergerakannya cukup lambat dibandingkan kita ya. Ya. Memang Denmark belum pernah mengikuti Piala Dunia. Yap. Satu kali tahun 89 tapi belum pernah mengikuti Euro Futsal. Betul. Dan mereka memang berada di peringkat 72 dunia. Tapi dia pemain inti ya. Pemain inti. Yang mereka bawakan untuk tim utama. Kembali bola dikuasai Muhammad Yosef. Mampu. Hati-hati. Salah passing. Hampir saja. Satu tendangan kaki kiri yang dilepaskan oleh Tobias Fang. Yap. Satu kesalahan passing karena memang sedikit salah aja ini bisa berbuah fatal ya Bung Tio ya. Ya. Bagaimana tadi kita lihat Kaspari tidak melihat jalur passing yang dia berikan sehingga dengan mudah terpotong oleh para pemain Denmark yang memiliki jangkauan kaki yang cukup panjang. Ya, seperti beberapa kali salah passing ya. Harus waspadai dan beruntung kita lihat bagaimana satu defense dari Reza Gunawan. Ya, satu kecepatan yang cukup luar biasa dari Reza. Sebelum bola datang dipegang oleh pivot Denmark, dia sudah bisa membaca dan juga memotong jalur passing dari para pemain Denmark sendiri. Ya, dulu ada BBS, saat ini ada Reza Gunawan ya. Betul. Gaya hampir sama. Gaya hampir sama. Bisa kembali. Oh, defense yang sangat baik kali ini. Counter attack dilakukan. Garuda satu defense, satu tackling yang sangat berbahaya tadi sebetulnya nomor 6. Betul. Muhammad Yusuf. Running with the ball kita melihat tadi seorang Adityas. Tidak ada pilihan ya, karena tadi juga melihat Fajrian cukup telat untuk bisa berada di sisi tiang kedua. Paketan pertama kembali. Kita melihat sangat cair. Ya. Kembali. Oh, hati-hati. Wow. Kembali kita lihat masuk. Oh, Dewa Rizky tidak berhasil mendapatkan bola. Kali ini Reza Gunawan berhasil untuk bisa memutus upaya serangan dari Denmark dari kaki Muhammad Yosef. Keras sekali kita lihat tadi bagaimana Reza Gunawan untuk bisa mempressing. Tidak mau mengambil resiko yang cukup besar. Apa yang dilakukan Reza Gunawan masih melihat pergerakan. Ya, terbaca. Satu defense sangat baik dari Dewa Rizky. Ya, ini adalah analisa yang harus diperoleh nantinya ketika bola sudah mengalirkan ke pivot dari Denmark sendiri. Para flank dan kanan dan kiri cukup lambat ya mensupport ya. Ya. Dan ini adalah salah satu keuntungan untuk Dewa Rizky sendiri. Nitias berikan ke depan kali ini Muhammad Fajrian. Masih berhasil ada Dewa Rizky di sana. Kuat sekali kita lihat. Hati-hati. Adityas. Coba terus dekat. Sangat baik, sangat kuat. Oh, mengenai kaki pemain Denmark. Oh, Justru tidak melihat. betul. Bola mengenai kaki pemain Denmark. Seperti tadi Adityas sudah mengangkat ya.
Berharap itu ada corner kick. Tidak menurunkan tempo Bung Tio, masih di pressing di depan. Ini menjadi menarik ya ketika kita menghadapi lawan yang berbeda. Ada satu kesempatan menghadapi tim yang tentunya berbeda seperti yang pernah kita hadapi. Ada Kamboja, Myanmar, Selandia Baru. Kali ini ada satu opsi lain ya. Tentunya di pengalaman menghadapi salah satu tim Eropa. Betul sekali. Karena memang para pemain yang dibawa ke China ini dari Coach Amril sendiri melihat bagaimana pengalaman mereka harus benar-benar diasah, dan ini ada peran penting dari semua pemilik klub ya Bung Tio ya. Bagaimana peran mereka juga sangat luar biasa ketika di timnas pun pemain-pemain sudah cukup siap dan fasilitas dari para owner juga cukup baik. Lihat luar Reza Gunawan berhasil melakukan sebuah kesalahan hebat membuat tim Merah Putih unggul 2-0 atas Denmark. Ada 2 kali fake shoot tampaknya sana yang bisa membuat para defense ini dia 1, 2. Cukup sedikit patah pinggang tampaknya ya tadi ya defense dari pemain Denmark. 1, 2. Wow, ini dia kelebihan dari seorang Reza Gunawan, dan sekali lagi bukan tidak mungkin nanti para pemain ini tiba-tiba ada di Four Nation aja. Iya, Reza Gunawan 5 gol telah diciptakan oleh Reza Gunawan di ajang CFA International Futsal Turnamen. Wow, tipis sekali kita lihat tadi Bung Tio. Andres hampir saja. Andres salah satu pemain yang juga menciptakan gol kemarin ketika Indonesia mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Kita lihat bagaimana intensitas pressing yang luar biasa ya. Tidak memberikan kesempatan bagi pemain Denmark untuk memegang bola. Betul. Ini stamina diuji di sini ya. Betul sekali. Stamina sangat diuji di sini karena memang sama-sama memiliki waktu rest yang sama ya. Ya. Adityas, meskipun Indonesia mendapatkan keuntungan beberapa jam lebih lama. Betul. Istirahat setelah mengalahkan Korea Selatan di siang hari, sedangkan Denmark harus bersusah payah mengalahkan Myanmar di partai semifinal di malam hari. Betul, dengan skor cukup tipis ya, 1-0 pada situ. Tapi memang ini salah satu keuntungan karena memang di liga kita juga jangkauan waktunya juga cukup cepat ya. Betul. Cukup berani dan gitu. Cukup berani ya. Pun sudah memainkan power play ya sepertinya ya. Betul. Seperti power play. Ini yang tadi saya katakan cukup tricky ya. Tiba-tiba dia memainkan power play sekali, 2 kali, 3 kali passing, tiba-tiba balik lagi. Ya. Dan juga ini analisa terbaik sudah diberikan oleh Coach Amril, Coach Eka, dan lain-lainnya. Ya. Salut untuk analisa tim futsal Indonesia yang sudah melihat kelebihan dan kekurangan lawan. Ini memang diharapkan menjadi salah satu hal yang perlu ya. Betul. Sebuah turnamen seperti ini. Paketan kedua Bung Tio, lagi-lagi ini sama-sama bestie di sana. Angga seperti tenang sekali dan sangat enjoy sekali ya di debutnya ya. Zidane. Hati-hati Zidane, salah passing tadi kita lihat Muhammad Joseph. Berikan bola kepada Mikkel Hansen. Betul. Pressing ketat justru. Dewa Rizky ada di depan. Satu upaya. Tenang saja Dewa Rizky. Tenang sekali. Pengalamannya juga cukup luar biasanya menutup ruang. Salah satu anchor tangguh ya. Betul. Di tim yang dibawa oleh Coach Amril. Betul sekali. Dan masuk Dipo. Dipo ya. Karena memang jangkauan kaki Dipo juga cukup panjang. Ya. Tapi memang pengalaman Dewa Rizky juga bukan main-main ya. Masih Denmark. Satu defense yang sangat baik dari Dipo Rahman. Betul. Karena memang seperti Dewa Rizky dan Dipo juga diplot untuk khusus menjaga pivot-pivot dari Denmark sendiri yang mempunyai postur tubuh yang cukup besar. Ya, kembali pemirsa. Cukup berani tadi. Diambil tadi umpan dari Fauzan melihat tadi ada celah sedikit, niatnya melakukan nutmeg tadi ya. Ya. Angga juga sudah membuka posisi ya tadi ya, kita lihat. Masih Angga. Gaya yang sama. Betul. Denmark dilakukan oleh tim Indonesia. Ya, hampir sama dan analisanya cukup baik sejauh ini ya. Yes. Ini kejutan ya? Kejutan. Sebuah efek kejutan diberikan oleh Coach Amril menghadapi Denmark. Ternyata menunjukkan bahwa kami juga bisa melakukan itu. Betul. Ini biasanya setelah analisa tidak banyak waktu untuk melakukan rest nih. Ada latihan tersendiri ya. Pasti ya. Kembali pemirsa, inilah final di CFA International Futsal Turnamen. Yap. Indonesia pernah menjadi runner-up di tahun 2016 dan kali ini harapannya Indonesia menjadi juara di tahun ini. Satu defense yang baik kembali, gagal bagi Denmark untuk bisa mendapatkan shot on target.
Sejauh ini masih bagus analisa dari para tim kepelatihan dan juga para pemain kita juga tampil sangat luar biasa. Ada satu Andreas kali ini, satu peluang. Zidane, masih Zidane. Kalah body kita lihat. Betul. Satu dari Charles tadi. Masih kembali. Satu pemain yang kuliah di Setia Bakti Pembangunan. Satu kesempatan. Satu defense. Baik saya rasa tadi bagaimana clearance dilakukan dengan baik oleh Emil Rasmussen. Ya, niat yang baik tadi kita lihat bagaimana Zidane kepada Fauzan dan juga Fauzan kepada Zidane tadi, tapi memang agak sedikit nyangkut dan itu adalah kelebihan para pemain dengan jangkauan kaki yang cukup panjang ya. Ya, tuan rumah China tidak bisa masuk ke semifinal setelah tentunya mereka dijegal oleh Denmark dengan skor 0-1. Betul. Di pertandingan terakhir grup A. Masih Fatur Rahman sangat kuat. Dorongan yang tidak perlu tadi dilakukan oleh nomor 4 Ermin Kasumovic. Ya, ada dorongan tadi. Tidak perlu terpancing ya. Betul. Kita. Karena kita masih unggul ya. Betul. Belum menang ya, 2-0. masih unggul. Dan justru wasit juga menegur para pemain Denmark. Betul, wasit asal China memberikan teguran kepada pemain Denmark, Ermin Kasumovic. Rian Dwi kembali. Satu upaya kali ini, satu upaya tendangan langsung kaki kiri yang masih jauh dari sasaran. Yap. Ya, dilakukan tadi oleh 丹麦队请 Dian 求暂停 Gaspari.，暂停时间 Tampaknya 1分 timeout 钟。 diminta oleh Denmark. Yap. Sejauh mana Anda melihat strategi yang bagus dilakukan oleh pelatih Indonesia sehingga membuat Denmark tidak bisa berkembang? Ya, kita melihat juga Coach Amril bagaimana kekurangan dari pemain Denmark sendiri pun di kecepatannya dan itu bisa dimanfaatkan oleh pemain kita. Beberapa kali bola tidak sampai ke pivot dan juga beberapa kali sekalinya pun sampai flank kanan kiri dari Denmark sendiri sudah bisa di double cover oleh pemain-pemain kita yang sangat luar biasa. Nah, ini Bayu, kalau Anda lihat apa yang kira-kira diinginkan oleh Coach Amril tadi dari strategi board? ya kita melihat tadi Coach Amril menggeser strategi boardnya di sisi flank ya. Artinya ada satu ini gol pertama yang Ya, sangat luar gol biasa pertama. ya tadi. Bung Tio Ya, bagi ada yang tertinggal proses terjadi gol ya, ini gol dari Yap. Dewa Rizky. dari Dewa Rizky yang tidak terdeteksi oleh defense tadi. Kembali tadi Coach Amril melihat mengisyaratkan kepada para pemain jika para pemain Denmark akan lebih sering berada di sisi flank. Dan ini harus dijaga ya. Betul. Karena beberapa kali tadi mereka mencoba melakukan tendangan-tendangan jarak jauh. 暂停时间到 Ini。memang refleks dari kiper kita yang sangat luar biasa dengan mudah sekali ya. Ya, satu hal yang juga saya suka dari tim nasional futsal saat ini, mereka sangat pandai untuk tidak melakukan banyak foul ya. Betul. Terlihat dari 4 match kemarin ya. Yes. Sangat minim foul. Betul. Ya, kembali pemirsa kali ini. Positioning yang sangat baik dari Angga Ardiansyah yang bermain sangat baik sepanjang turnamen ini. Yap, berganti sekarang. Justru Denmark yang sedikit menekan dan ini menjadi satu keunggulan. Rizky. Satu kali ini kita lihat Afif. Gagal Afif. Satu upaya dari Afif. Gagal menambah gol di kesempatan ini. Ya, memang tadi kita melihat seorang Fatur Rahman sudah berada di tiang kedua ya, tapi memang positioning bola dan juga penutupan ruang passing dari Afif sendiri juga sangat rapat sekali Bung Tio, dan itu Ya. keputusan tadi Afif benar-benar harus diambil. Benar sekali lebih mengandalkan dari sisi flank untuk melihat pergerakan dari para pivot dari Denmark sendiri. Ya, terus menekan, terus melakukan gangguan ini yang cukup bagus dihasilkan. Ya, gagal lagi upaya dari Denmark. Cukup sulit bagi mereka untuk mendekati gawang Indonesia. Kali ini ada Rian Dwi. Satu kerjasama dengan Kaspari. Hampir saja Muhammad Fatur Rahman. Tidak ada support atau support yang cukup telat tadi. Justru corner kick tadi ya. Ya, mengenai kaki pemain Denmark. Betul. Dan ini harus di set up dengan cukup baik. Ya, Tampaknya seperti apa? Yap, Rian Dwi punya kelebihan untuk bisa mencop bola dengan maksimal yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain kita yang memiliki strong foot yang sangat keras. Ya, kembali Rian Dwi. Ini dia Kali ini Fatur Rahman. Purwomo Fatur Rahman. Satu tendangan yang masih mengenai badan pemain Denmark. Yap, betul. Hal positif tentunya bagi Federasi Futsal Indonesia sudah bisa membuat tim nasional Indonesia sejauh ini dan juga MNC Group ya. Betul. MNC TV yang selalu mensupport perjuangan tim nasional Indonesia Yap. dimanapun berada. Dimanapun berada. Dan juga jangan lupa minggu depan justru ya. Ya. Four Nation kembali ditayangkan di Betul. MNC TV. Kita menghadapi Tanzania, Latvia Betul. dan juga Belanda. Ini dia. Hayah kali ini semua upaya sangat baik sekali. Cukup berani kita lihat bagaimana William Brahms. Yap.
Tidak ada yang bisa mengcover, tidak ada yang bisa berani untuk bisa maju ke depan ya. Tadi kita lihat William dengan sangat mudah untuk bisa menusuk barisan pertahanan. Karena memang tadi para pemain kita fokus ke man to man sesama pemain ya dan lawan. Kita lihat Ardian Kaspari harus terjatuh ya. Betul, cukup keras tadi ya mengenai perut ya. Ya, diganti oleh Adityas. Betul. Dan juga paketan pertama seperti dipersiapkan oleh pelatih Amril atau Coach Amril. William. Masih William. Ya, bola dikuasai oleh Ermin. Kembali ada Matt Larsen. Ermin kembali. Atau bola diberikan oleh Abbas. Ya, sebuah peluang. Oh, terlalu mudah. Tidak ada opsi ya. Memang harus melakukan sebuah syuting. Karena memang tidak ada support. Betul. Karena tadi juga ketika Rian juga melakukan running with the ball, juga positioning badan dari Rian sendiri juga cukup merugikan ya. Ada satu. Wow, harusnya bisa dapat dari Afif Rizky tadi kita lihat. Ini gaya main seperti ini, Denmark sangat terbuka sebetulnya ya. Sangat terbuka. Jika mereka kehilangan bola, tentunya counter kita bisa membahayakan bagi gawang mereka. Betul, tinggal bagaimana kita pintar untuk menutup ruang passing ya. Ya. Karena tadi memang pergerakan para pemain Denmark juga cukup baik, sehingga passing-passingnya cukup sampai dengan kelebihan jangkauan kaki. Kalau Bayu melihat apakah ini juga adaptasi yang harus dilakukan oleh pemain kita menghadapi lawan dengan postur yang sangat besar ya? Ya saya pikir jarang mereka hadapi. Ya betul, saya pikir ini juga para pemain Denmark juga cukup rata ya Bung Tio ya. Karena semua pemain rata-rata cukup besar. Tapi memang kecepatan kita lagi-lagi kita mengandalkan kecepatan yang sangat luar biasa. Ini dia. Adityas, kick in kali ini. Dewa Rizky. Kita lihat Reza luar biasa. Reza. Masih Reza. Gagal. Kita lihat terlalu lama tadi Reza. Ada momen untuk bisa memberikan passing. Ada satu pemain Denmark sepertinya tergeletak. Ya, ada benturan tadi. Ini momen yang sangat baik ya. Ada dua opsi bagi Reza. Betul. Shooting ke arah gawang ataukah dia passing kepada Fajrian ya. Sudah terbebas ya. Yap, tapi memang kredit lebih tadi ditunjukkan oleh Adityas dan juga rekan-rekan yang lain ya. Melihat dua pemain Denmark juga sudah terjatuh dan seperti inilah betul. Yang memang benar-benar harus ditunjukkan oleh timnas kita. Exactly, setuju. Satu fair play. Ini dia, ada dua opsi ya. Dia either dia akan syuting langsung ataukah dia akan memberikan Fajrian. Betul. Dan sepertinya cukup keras tadi Abbas Zankane, ini pemain pivot ya 25 tahun. Dimiliki oleh Denmark, salah satu pemain andalan mereka. Yap, ketika sudah menekuk seperti itu, dia para medis dari Denmark sendiri memastikan ini ACL atau MCL. Ternyata bukan ya, karena memang sudah bisa berdiri walaupun sedikit pincang. Ya, ada 3 pemain keturunan ya, Bayu, di Denmark. Karena cukup wajar di sepak bola, di futsal atau olahraga dimanapun saat di dunia ada diaspora ataukah pemain keturunan. Ya, betul sekali. Tapi memang di timnas kita sendiri juga pemain lokal kita juga di timnas futsal saat ini juga masih sangat luar biasa dan banyak seperti saya bilang tadi ada 40 pemain kita yang juga penampilannya di liga pun cukup luar biasa ya. Jadi artinya masih banyak pilihan. Ya, kita harapkan memang tim ini terus berproses. Betul. Federasi Futsal Indonesia bisa mengirimkan tim ke Piala Dunia Futsal. Menjadi salah satu mimpi besar bagi Indonesia. Yap, juga publik futsal, pecinta futsal, fans futsal, dan juga tentunya untuk kita berdua ya. Kita berdua, oke, betul. Ya, kembali pemirsa, kita lanjut ke pertandingan kali ini. Upaya dari Rasmus, masih Rasmus. Berikan bola kepada Mikkel Hansen. Yap, masih melihat pergerakan dari ini seperti saya katakan ketika pivot dari Denmark sendiri pun memegang bola telat para flank untuk bisa datang. Satu upaya keras dari Rasmus Lat. Jauh dari sasaran. Tidak ada ruang untuk mereka melakukan tendangan ke arah gawang dari Angga. Betul. Sehingga mereka mencoba dari jarak jauh. Yap, setuju. Karena memang ketika pemain juga sudah melakukan passing, para pemain-pemain kita juga sudah ada setengah meter di belakang mereka ya Bung Tio. Ya. Dan itu cukup bikin deg-degan para pemain Denmark sendiri ya ketika sudah di pressing ketat seperti ini. Ini dia kelebihan dari seorang Dewa Rizky. Ya, masih upaya dari para pemain Denmark terus mencari celah. Kembali cukup kesulitan. Kali ini boleh dikuasai oleh Mikkel Hansen. Mikkel Hansen. Itu dia. Mengenai Adityas. Betul. Hanya menutup ruang passing dari para pemain Denmark. Ada satu pemain yang Fajrian tampaknya. Pukul kakinya. Sepertinya lutut ya. Dari Fajri ataukah... Enggak, itu kayak capek itu sepertinya. Karena dulu saya juga pernah gitu. Ayo dong bisa kaki-kaki gitu. Jadi kayak ngomong sendiri gitu Bung Tio. Ya. Dan diganti posisi yang sama Andres ya. Betul. Ya, Fajrian. Semoga bukan cedera ya. Betul. Itu hanya kelelahan sih tampaknya.
Ya karena kita intensitas bertahan juga sangat tinggi ya. Betul. Ya kembali set piece seperti apa lakukan kali ini masih mengenai bagian belakang dari Andres. Betul. Menghasilkan tendangan sudut. Kita lihat 2-0 pemirsa. Masih ada 5 menit lagi waktu tersisa di babak pertama. Inilah final dari CFA International Futsal Tournament dari China. Yap. Karena memang kalau Keras sekali tadi. keras sekali tadi seperti Ya. tidak terlihat ya. Wah, memang mereka memiliki syuting-syuting yang cukup keras ya. Ya, Michael Hansen salah satu tendangan keras tadi. Dan saya pikir Bung Tio kalau insya Allah kita juara ini menjadi best player menurut saya ada Reza Gunawan ya di sana dan juga di kiper sendiri ada Angga kita lihat. Betul. Michael. Oh, kali ini jauh dari sasaran. Percobaan kedua dari Michael Hansen. Yap, Balik satu. Wow. Sangat baik. ini dia. Kemudian tadi Andres berhasil menghentikan bola Reza Gunawan. Salah satu pemain yang tampil memukau dan sudah menjadi top scorer sementara dengan 5 gol. Setuju. Dan juga saya yakin para pecinta futsal dimanapun berada di Indonesia juga pada nobar ya. Seperti Favage, Betul. katanya sedang nobar. Persiapan untuk Pro Futsal League musim depan ya. Betul. Kembali pemirsa kita lihat. Oh, mampu dipotong kali ini. Sebuah transisi yang cepat berbahaya. Michael. Angga. Satu super save dari Angga. Tampaknya mengenai ulu hati tadi. Percobaan kedua dari Michael Hansen. Yap, double save yang sangat luar biasa ya. Nih, setelah pertandingan ini tinggal tunggu callingan tim-tim lain nih kayaknya nih. Tim-tim liga lain yang siap-siap. Ya, tapi Bayu kalau saya lihat di posisi penjaga gawang. Yap, Kenyataannya saat ini Indonesia memiliki 4 atau 5 pemain penjaga gawang yang sama rata, sama Betul. bagusnya sehingga Betul. memudahkan bagi Coach Hector. betul sekali. Kita lihat di tim A juga ada Albagir, Nizar, dan juga para pemain yang lain. Dan di sini Angga, Ya. kita lihat. Dan sekali lagi, bukan tidak mungkin tiba-tiba para pemain ini juga besok-besok ada di Four Nation Ya. aja. Karena memang semua masih dipantau oleh Coach Hector. Betul, Dan pemain-pemain ini tentunya menunjukkan penampilan terbaik mereka ya. betul. Dan juga ada SEA Games nanti ya di Desember. Yang kemungkinan juga Thailand akan merupakan tim terkuatnya karena begitu. Betul. Ya, kembali pemirsa MNC TV. Tentunya di malam hari ini kita akan saksikan bersama waktunya tim nasional Indonesia juara di sektor atau olahraga futsal. Kita harapkan tentunya MNC TV menjadi saksi juga bersama dengan Anda. Malam hari ini sudah 2-0 Indonesia unggul. 2-0, tapi masih harus diingat, masih unggul. Ya, belum menang. Betul, peluit terakhir belum berbunyi. Dan penampilan mereka kita melihat cukup terlihat ya bagaimana cara lari mereka, pembukaan ruang, serta positioning tidak turun intensitasnya sama sekali. Ya, Adityas masih. Satu passing yang sangat baik kita lihat. Luar biasa, excellent defensive. Reza Gunawan 3-0 untuk Indonesia. Gunawan menggunakan strategi atau skill yang cukup baik tadi untuk mengelabui pemain atau kiper dari Denmark sendiri ya tadi ya. Ini dia satu skill yang wow, dia tidak menyangka justru bola berada di kaki kiri seorang Reza ya. Ya, Cukup terkecoh. Seperti ingin melakukan passing tapi Betul. justru satu shooting dilakukan dan berhasil. Ya. Dan saya bilang tadi ini benar-benar pantas sekali untuk menjadi best player di turnamen Ya. ini, Reza Gunawan. 6 gol pemirsa 6 gol. dari Reza Gunawan untuk tim Merah Putih. Bali William. Satu kesalahan cukup tadi. Risiko ya. Resiko dan mereka berani ya di sana ya. Ya. Dengan waktu yang masih lama sebenarnya. Masih ada 4 menit kurang lebih. Kembali upaya dilakukan oleh Oscar Johnson. Masih Oscar mencari ruang untuk melakukan shooting. Oh, ini dia. Ini satu dia. pemain William Johnson. Ini salah satu pemain muda yang memang menjadi andalan atau star ya. Pemain bintang yang dimiliki oleh Denmark saat ini. Bikin. Enggak, kembali. Masih angka. Tenang sekali Angga sebenarnya. Sudah unggul 3-0 harusnya lebih percaya diri ya. Betul. Pemain kita. Zidane. Karena pemain kita juga rata-rata juga memiliki speed yang di atas rata-rata ya. Ya. Persiapan hanya kurang lebih seminggu, tapi chemistry mereka sudah seperti ini menjadi hal yang sangat luar biasa, Bung Tio. Itu karena kompetisinya bagus. Betul. Sehingga tidak perlu TC lama untuk bisa membentuk tim nasional yang bagus. Futsal kali ini luar biasa. Betul. Pro Futsal League sudah menghasilkan tim nasional yang mumpuni. Apalagi didukung dan disupport oleh owner-owner klub. Yes. Yap. Terutama Federasi Futsal Indonesia. Betul. Dan support dari MNC TV. Betul.
Ada satu peluang. Aduh. Ya, kembali pemirsa. Kita lihat kali ini bagaimana satu upaya kembali dari Denmark. Yap. Nah, ini pasti Langsung. para peserta Foundation besok nih Terancam. ketar-ketir juga nih gitu. Harus pemain terbaik yang akan tampil ya. Ya betul. 14 pemain terbaik ya. Betul. Bung Tio nonton? Nonton dong. Oke, kita janjian ya. Nonton, ya. Oke. Sisanya saya tugas di studio. Sama berarti kita berdua. Masih kembali pemirsa, kita lihat kali ini lebih tenang. Oh, Fauzan. Hati-hati. Oh, Betul. maka clearance ya cukup tepat ya. Cukup tepat ya. Tidak mau mengambil risiko dan Ya. juga power play. Ya. Sudah mulai dimainkan di 2 menit setengah. Di akhir babak pertama kita lihat. Dan ini apakah akan menjadi bumerang tersendiri karena memang passing mereka memang sangat mulus ya. Ya. Tapi pergerakan dan kecepatan kita bukan kaleng-kaleng. Baik, kita akan melihat kali ini sudah menggunakan kiper terbang kali ini. Oh, bahaya. Berhasil. Kita lihat kali ini dari sebuah gol Emil Rasmussen sebagai kiper terbang. Gol for Denmark. Jadi 1-3. Ya, satu pengalian yang cukup bisa memperdaya para defense kita ya, khususnya di belakang tadi melakukan fake move dan melihat pergerakan pemain power play ini juga sangat luar biasa dan seperti yang saya bilang, passing mereka tuh sangat luar biasa. Oh, Terlambat ya, kita lihat ya pergerakan dari betul. Dipo ya. Yap. Dipo terpancing bergerak, dia tidak melihat ada Emil. 场上比分3-1。 Ayo bangkit. Betul. Garuda masih 1-3 atau kita unggul 3-1. Yap. Belum ada mengambil timeout tampaknya ya. Ya. Dan ini harus segera di Oh, satu kesalahan. Wow. Bali gagal mengontrol bola dengan baik. Tobias Fang. dan saya berharap Coach Amri juga mengambil keputusan dengan cepat sehingga para pemain Denmark tidak sempat untuk bisa melakukan satu steal. Satu kesempatan kita lihat, bukan pelanggaran Reza, kehilangan keseimbangan tadi gagal. Di Reza Gunawan, bukan pelanggaran sepatu pun terlepas ya. Betul. Wasit tidak melihat peluit. Nah, akhirnya sedikit terlambat tadi wasit. Waktu dari Reza Gunawan Yap. ada terinjak tapi justru pemain Denmark yang terjatuh ya. Kita lihat dalam tayang ulang apakah akan ada tayangannya tim Wis Ya, nomor 5. pas lah imbang lah. Dia juga jatuh, Bija Gunawan juga harus ganti sepatu. Ya. Masuk. Kembali sepertinya tadi Muhammad Yusuf ya Yap. yang melakukan pelanggaran dan wasit tidak melihat sebagai sebuah pelanggaran, justru dia terjatuh. Terjatuh justru ya, kita lihat. Dipo dimasukkan kembali menggantikan Afif Rizky. Ini kombinasi dari paketan pertama dan juga kedua tampaknya kembali ada Dewa Rizky dan sepertinya harus kembali dimasukkan ya Reza Gunawan ya untuk bisa mengcover. Ya, selamat bergabung bersama kami pemirsa MSC TV. Pecinta futsal Indonesia yang baru bergabung. Tentunya ini adalah final dari CFA International Futsal Tournament Indonesia menghadapi Denmark. Yap. Sudah unggul 3-1, harus hati-hati William kali ini. Masih William. Tidak ada ruang untuk bisa memberikan umpan mengenai kaki Dipo. Ya, betul. Sebuah tendangan sudut tadi. Ya, ini harus ada keputusan cepat ya ketika Dipo ada di sisi anchor, justru Dewa Rizky bergeser menggantikan posisi dari seorang Reza Gunawan. Ya, sepertinya kembali power play ya. Betul. Dan kembali Emil menjadi kiper terbang, harus diwaspadai. Yap. Kita lihat syutingnya cukup akurat ya. Betul. Dan ini ada double angkor di sana, ada Dewa Rizky dan juga Dipo. Ya. Keputusan harus cepat diambil timeout sepertinya. Ya. Betul, untuk bisa mengganti kembali pemain. Betul sekali, sudah siap ya Reza Gunawan. Ya, betul. Ya, kembali. Harus hati-hati. Power play. Emil. Ini kondisi kayak gini nih justru para penonton yang deg-degan ya. Ya. Beruntung kita lihat mereka terlalu terburu-buru tadi. pas Betul. Mereka. Dan positioningnya juga cukup susah. Enggak. Adityas. Masih Adityas. Adityas. Pada Andres. Berikan kembali pada Dewa Rizky. Baik Satu sekali kita pasti lihat. baik. Kita lihat kesempatan. Adityas gagal. Peluang emas. Gagal dimanfaatkan oleh Adityas Priyabudi. Ya, kita melihat tadi walaupun positioning berada di kaki terkuat dari seorang Adityas tidak melihat pergerakan dari seorang Dipo tadi sudah membuka di tiang kedua ya tadi memang. Dan keputusan itu memang benar-benar cepat harus diambil oleh seorang Adityas ya. Ini dia tadi kita Tapi lihat. kita lihat prosesnya Bayu. Ini Betul. prosesnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa, setuju. Kita lihat pergerakan dari Dipo justru menarik
defense para pemain Denmark yang lain ya. Ya. Dan lebih kosong. Dengan sudut kali ini. Bukan. Masih jauh. Tadi mencoba untuk lakukan tap tadi, tapi tidak mengenai bola Muhammad Afif Rizky. Yap, satu kombinasi kembali dilakukan oleh Coach Amril ya. Ketika ada Dewa Rizky dan juga Andres justru. Di situ ada Afif Rizky dan juga Adityas. Ya, sepertinya Fajrian tidak fit ya, atau ada gangguan di kakinya. Betul. Tadi. Satu peluang. Lagi-lagi blok yang tepat dilakukan oleh pemain Denmark, Tobias Fang. Yap, ini kombinasi lagi-lagi percobaan yang harus diambil oleh seorang Amril ya. Ada paketan pertama 2 orang di sana, Dewa Rizky dan juga Adityas. Serta ada paketan kedua dan juga ada paketan ketiga di sana, Afif Rizky dan juga Andres. Wow, cukup berani Adityas. Percaya diri menghadapi 2 pemain lawan. Sangat percaya diri. Ini kalau ada bestinya si Peter di Black Steel, wah lebih ganas sini. Masih Adityas. Bikin coba lakukan. Terbaca. Mencoba mengincar tiang kedua. Betul. Tapi terlalu jauh bagi Afif. Karena pergerakan dari seorang Afif juga melakukan check-out-nya juga tadi sudah cukup terlihat ya. Ya. Tapi memang ruang dari Andres sendiri lebih besar peluangnya dibanding dari seorang Afif sendiri. Ya, kembali Dewa Rizky. Harus fokus kembali. Ada Adityas. Satu passing yang masih dibaca. Under 1 minute kali ini. Sebuah counter coba dilakukan oleh Denmark. Penyelamatan. Angga berhasil menghalau satu tendangan kaki kanan. Yap, itu satu refleks yang sangat luar biasa ya ketika bola di syuting di bagian bawah dan dia menghalaunya dengan tangan justru. Ini yang selalu menjadi dihindari oleh penjaga gawang futsal ya. Betul. Tendangan ke arah bawah ya. Ke arah bawah. Karena refleks tangan harus lebih cepat daripada refleks kaki ya. Ya, kita harapkan kali ini kembali power play dilakukan. Harus lebih rapat, lebih disiplin dalam melakukan defense. Yap, betul. Dipo harus diplot menjadi flank tampaknya. Karena baru saya katakan. Kartu harusnya kita lihat. Tuh. Ya, satu pelanggaran berbahaya dari Muhammad Yosef. Ya, itu. kartu kuning. Wah, sakit itu. Wow, ketika ingin melakukan sebuah tendangan ke arah gawang, ada satu gangguan dari Muhammad Yosef. Ya, karena memang sudah melayang kakinya untuk bisa melakukan syuting. Pada saat di udara, kaki kanannya dihalau itu cukup sakit. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Dipo. Ini dia, baru saya katakan. Akhirnya tepat sekali di kanan, sisi flank kanan untuk bisa menutup jalur passing dari para pemain Denmark sendiri, Bung Tio. Ya. Tapi untungnya tidak apa-apa ya, Dipo ya. Hampir tadi kembali terjadi bye-bye keempat ya tadi. Ya, Muhammad Hussein Al-Chekri. Yusuf. Betul. Yang kartu kuning. Bali lebih tenang. Berikan pada Dewa Rizky. Dihalau saja dengan kepala tadi oleh Muhammad Yusuf. Pergerakan yang sangat luar biasa dari Dewa Rizky. Tiba-tiba melakukan running with the ball. Dan melihat pergerakan para pemain yang lain. Adityas. Masih Adityas. Hanya setengah menit. Ya. Situasi yang harus tenang, waspada betul. Kali ini, salah passing. Terburu-buru kita lihat. Satu recovery yang coba dilakukan dengan posisi bertahan yang cepat tadi dilakukan oleh para pemain Indonesia. Betul. Tidak punya kesempatan untuk bisa kembali melakukan power play tampaknya ya. Karena Ya, kita lihat pemirsa. 4 gol tercipta di babak pertama. Sementara ini tim Indonesia berhasil unggul atas Denmark. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi di MNC TV Sport. 悠扬的笛声奏响奋进乐章，朋友们。Baru babak kedua dimulai langsung melakukan skema power play dan ini harus benar-benar sangat disiplin dan tidak boleh satu arah. Kita melihat ada Dewa Rizky di sana di belakang. Paketan pertama harus diuji dengan power play yang cukup luar biasa dari Denmark sendiri ya. Sangat tenang. Pemirsa, inilah babak kedua. Kali saya bersama dengan Bayu Aditya akan menemani Anda tentunya menyaksikan pertandingan ini. Semoga kita menjadi saksi bersama. Indonesia berhasil mencari hasil maksimal. Power play sejak awal Sejak awal tadi seperti saya bahas dan ini satu kesempatan ini berawal dari Fajrian yang nantinya ya. Betul. Ketika Fajrian sudah melakukan pressing di depan harus ada 1 lawan 1. Dan ini bisa menjadi hal positif bagi Indonesia sebetulnya kalau kita bisa melakukan defense dengan baik. Betul. Ya, kembali terus mencari ruang, cukup sabar. Jangan terpancing untuk
melakukan kesalahan para pemain Indonesia. Betul. Kita melihat dari strategi Diamond 1-2-1 berubah menjadi 4-0 atau 2-2 ya. Ya, Emil Ermin kali ini berikan pada William. Masih William. Sangat Ermin. tenang. Oh, bahaya. Oh, harus siap kali ini. Oh, hampir saja kita lihat pemirsa. Masih cukup tenang. Ya, keputusan yang harus dilakukan untuk kembali memberikan ketenangan Betul. bagi rekan-rekan ya. Ya, ketika sudah melakukan power play seperti ini, komunikasi benar-benar harus bisa dimaksimalkan ya Bung Tio ya. Seperti saya katakan tadi, harus ada komunikasi yang clear antara kiper, anchor, flank kanan kiri dan juga pivot di depan. Ya. Ketika pivot sudah melakukan berbicara up, berarti dia meminta untuk bisa melakukan press 1 lawan 1. Tapi emang selalu Emil ya. Kita lihat Emil terus mendapatkan kesempatan. Hati-hati. Angga kali ini cukup tenang membaca sebuah tendangan keras yang dilakukan oleh Ermin Kasimovic. Ya, itu mungkin tadi adalah salah satu jalan buntu dari Denmark sendiri ya. Beberapa kali melakukan syuting, Angga dengan sangat cepat dan juga Ya. sangat luar biasa Ini tadi. kesempatan kita lihat. Oh. Masih di belakang tampaknya dan Reza Gunawan. Ya, masih Reza. Kerjasama dengan Andres. Satu poin dari Andres. Masih mengenai blok pemain dari Denmark. Yap. Dan, Salah satu pemain menonjol ya. Kita lihat jaga bolanya sangat bagus ya. betul. Andres ya. Dan saya berharap ada strategi yang sama ya dari Indonesia, berani untuk bisa melakukan power play kembali ya. Ya. Tadi juga dia melakukan kiper terbang. Wow, peluang! Gagal Aditya Sprao. Dewa Rizky. Oh, Alamajan. Satu peluang emas, gagal. Yap. Ini dia. Satu kunci ada di Andres. Dia meminta untuk bisa melakukan pressing. Ya, satu kesempatan tadi dari Dewa Rizky. Sudah berada di depan gawang lawan. Yap, memang tadi bolanya juga cukup keras dan juga tinggi ya Bung Tio. Ya. Oh, kelas Dewa Rizky. Kesempatan dan masuk. Andres berhasil memanfaatkan sebuah kesalahan dari Denmark. 4-1 untuk Merah Putih. Ya, peran yang cukup baik ya antara Andres dan juga Dewa Rizky ya. Tadi melihat ya, dia langsung berada di bawah mister gawang dan juga memanfaatkan peluang. Ini dia. Satu kesalahan yang harus dibayar tunai. Score by Ya. player Satu number gol 5. indah kembali dari Andres. Betul. Kemarin juga menciptakan gol indah ketika menghadapi Korea Selatan. Kali diulanginya di partai final. Yap. Membuat Indonesia saat ini unggul 4-1 atas Denmark. Yap, lagi-lagi komunikasi yang terputus tadi dari Denmark sendiri ya. Oh, sebuah kesalahan. Sebuah kesempatan kembali. Peluang bagi Indonesia. Oh, ada dorongan. Bukan merupakan pelanggaran tadi sepertinya. Ya, terus harus fokus ya. Harus fokus. Ada wasit di sana. Kuat sekali. Good defense dari Andres. Ini dia, tidak boleh terpancing. Ya, Karena kita masih unggul, tidak boleh ya. terpancing. Saya lihat Amril tepat ya, Betul. langsung mengganti Andres yang Betul. harus mendinginkan emosi dari Yap, Andres. harus diredakan kembali Ya. Andres. Dan memang pemain satu ini juga cukup menggebu-gebu ya. Ya, ini Semuanya pasti menggebu-gebu karena ingin memberikan penampilan yang terbaik ya. salah satu pivot yang mungkin saja bisa tampil di Foundation ya. 4-1 tergantung coach Hector ya. Coach Hector ya. Karena di pivot kita di tim A juga cukup ngeri-ngeri. Ya, betul. Kita lihat kembali kali ini. Oh, hati-hati mengenai salah satu pemain Denmark, Ya, ini adalah satu kesempatan ya ketika mereka tidak memainkan pola power play ya. William. Masih William. Fokus sekali kita lihat Reza Gunawan eye to eye dengan flank dari Denmark sendiri. Oh, inilah salah satu pemain terbaik Denmark ya, nomor 11. Betul. William Gertsson. Wow. Ini baik dari Reza Gunawan. Betul. Tidak mau dilewati begitu saja. Alat Reza Gunawan. Nah, berhasil defense dari seorang Reza Gunawan. Seorang defense yang berhasil itu bukan berarti hanya dapat bola ya. Ya. Menutup ruang passing juga cukup. Oh, ini kali dia. ini Reza, masih Reza. Reza! Mengenai mistat gawang. Kita lihat satu keputusan yang kembali mencoba mengelabui pemain belakang Denmark. Ya, kita melihat juga tadi ada tiang kedua di sisi kanan ya, Aditya ya. Tapi memang tadi sudah ditutup jangkauan passing dari Reza Gunawan sendiri. Dan Reza Gunawan memutuskan untuk bisa melakukan syuting sehingga mengenai atas Mistar tadi. Jadi kayak Sangat hafalan luar yang biasa. harusnya bisa diantisipasi oleh pemain lawan ya. Betul. Oh, William kali ini kita lihat. Oh, cukup jauh. Oh, berani sekali. Satu peluang. Angga kembali. Melakukan sebuah penyelamatan yang sangat baik. Angga Ariansyah. lagi. Angga ya. Ya. Sudah out position tadi kita lihat. Sudah melakukan syutingan keras para pemain Denmark dengan sangat tenang ya tadi ya Angga ya. Ini dia.
Berani sekali William ya. Ya, dan kita lihat masih mengenai Angga. Sedikit frustasi tampaknya tadi. Betul. Dan kita lihat apakah ada sebuah pelanggaran ataukah seperti apa ini William Rams ya, salah satu penjaga gawang yang tadi kita sempat bahas, cukup berani membantu build up serangan. Ini bisa dimanfaatkan kembali karena kita punya pemain yang memiliki Ya. kecepatan kembali. Di situ ada Rian Dwi ya. Oh, kena Mistar. Gawang ya? Kena Tiang kanan tampaknya tadi. Kena Bukan tiang Mistar. gawang. Tipis Masih sekali. beruntung. Afif Rizky ini harus bisa dimanfaatkan dengan running with the ball dengan skill-skillnya. Ya, Muhammad Afif Rizky. Kali ini Fatur Rahman. Cukup kuat kita lihat para pemain Indonesia. Oh, sangat baik Afif Rizky. Hati-hati Afif. Jangan terpancing emosi, terpancing permainan keras. Tidak boleh terpancing karena kalau terpancing justru keuntungan untuk Denmark sendiri ya. Ya, Indonesia sudah foul 1. Kita lihat. Oh, itu kuncinya di Afif dan juga ya itu yang seperti saya bilang tidak boleh hanya satu positioning yang melakukan pressing Harus karena dua ya? harus dua minimal dua dan Ya. juga nanti takutnya dipimpong oleh permainan ini maksudnya. Ya, tidak berhasil kita lihat para pemain Denmark. Ada protes, tidak perlu. Yap, betul. Pemain di base tidak perlu bereaksi ya, Betul. karena ada wasit di sana. Khususnya Reza Gunawan ya karena saya berharap ketika insya Allah ini kita juara Reza Gunawan jadi best player ya Amin. di sini dan juga ada best keeper dari Angga sendiri. Ya. Kembali set piece coba dilakukan dari Rasmus Lat. Nah ini ada satu pressing yang harus dilakukan bersama-sama. William kembali. Oh ini dia. Ya, satu kesempatan Muhammad Fatur Rahman. Gagal Muhammad Fatur Rahman tadi, ada satu defense dari Rasmus Lat. Betul. Tepat sekali, kaki cukup panjang. Lihat tadi untuk bisa mengambil kaki atau bola dari kaki Fatur Rahman. Yap, padahal tadi udah out position ya. Ya. Tapi bisa dimanfaatkan kembali. Ini Rizky Fauzan, kick in. Satu yang terbaca. Rian Dwi melihat pergerakan dari Fatur ya. Oh, ini umpan yang terlalu keras ya. Cukup sulit bagi Fatur Rahman. Dia minta lebih rendah. Betul, betul. Inilah Rian Dwi Renaldi. Pemain yang bersinar di Halus FC. Ya. Kita KG. Oh, saya rasa cukup terbuka ya permainan dari Denmark. Betul. Kesempatan bagi tim Garuda untuk bisa menambah gol. Justru Amril seperti menunggu mereka bermain power play lagi ya. Betul. Ini dia. Ya, Ada Fauzan. kesalahan Fauzan. Fauzan, ada tarikan jelas sekali dilakukan tadi oleh Tobias Feng. Yap, tenang sekali dan dingin sekali kita lihat Fauzan tadi. Oh, lewati dua pemain. Rian, Fatur Rahman, jatuh. Kita lihat betapa cepatnya tadi recovery dilakukan. Transisi positif ke negatif juga bagus ya Betul. bagi Karena pemain kita sejak babak pertama. sejauh ini belum ada temot ya Ya, di Indonesia. Coach Amril harus mewaspadai hal tersebut untuk memutus serangan demi serangan. Dan nah, ada kesempatan di situ. Harus berbarengan. terlambat tadi sepertinya Fatur Rahman. Yap. Tadi sudah ada pergerakan dari Fauzan ya untuk memotong. Nah, itu mungkin salah satu trik dari Afif Rizky untuk bisa recovery kembali. Hati-hati. Power play lagi sepertinya Betul. Bayu. Power play kembali. Kembali kita lihat tadi Emil Rasmussen sudah menggunakan jersey berwarna biru menjadi kiper terbang. Afif Rizky. Ya ini memang harus mereka lakukan ya, Ya, karena betul. mereka sudah tertinggal 3 gol. Oh, ada di Afif Rizky. lutut yang Saya kemarin melihat operasi. lutut ngilu Bayu. Oh, pasti ngilu. Semoga bukan cedera yang parah ya. Ya, karena Ini memang- salah satu pemain yang juga berpotensi. Betul. Karena memang kemarin dia juga habis operasi ya. Kaki kiri. Betul. Oh. Dan itu mungkin traumanya masih Ya. dia ingat-ingat. Mungkin tidak berasa, yang berasa tuh ingat. Ya, betul. Itu yang jadi trauma ya. Betul. Baik, kembali pemirsa MNC TV. Kita saksikan di babak kedua kali ini Indonesia unggul 4-1 atas Denmark di final dari CFA International Futsal Tournament yang berlangsung di China. Sebuah tendangan langsung. Cukup mudah bagi Dewa Rizky. Salah satu pemain yang sudah sangat matang di tim nasional junior ya. Yap. Dipo kita lihat mobile sekali di depan. Dia meminta ada Andres dan juga Dipo. Ya, Regun. juga Reza ya. Oh, terus dijaga. Kita lihat. Jangan terpancing. Bagaimana? Kita lihat. Oh. Ya, defense yang cukup jahil saya rasa dari Mikkel Hansen nomor 2 ya. Betul, tadi udah dilirik-lirik tuh sama wasitnya justru. Bukan mengarah ke bola ya. Kita Ya. melihat apakah akan berpotensi menjadi... Wow! Adityas kelas. Adityas. Double save. Gagal Fatur Rahman.
menceploskan bola. Satu umpan yang matang dari Aditya Setiabudi. Ya, satu percobaan skill yang cukup baik tadi Adityas ya, kita melihat walaupun ada pergerakan dari sisi kiri tadi Dipo, Ya. tapi dia memutuskan untuk bisa melakukan skill di depan, akhirnya memasang bola kepada ada satu peluang. Peluang kali ini. Oh, sangat berkelas. Satu tendangan dari Adityas yang masih mengenai kaki pemain Denmark. Yap, Fauzan masuk tanya tadi, sudah bersiap-siap kembali. Darian, Fauzan. Angga juga terlibat dalam build up kali ini. itu ada kesempatan kan? Angga. Oh, nice. Satu upaya. Jatuh. Bukan pelanggaran. Kita lihat memang mereka memiliki body yang besar ya. Betul. Tapi kita memiliki kecepatan lebih. Oh, Dipanggil. Fatur Ya, Rahman karena tadi lihat sudah terpancing ada ya. ada perseteruan ya. Betul. Dengan Harus tenang Fatur. harus tenang, harus lebih tenang. Tuh minta apa tuh dia? Tampaknya Denmark tuh. Ada wasit di sini. Betul kata dia. Dan kita lihat tipikal Eropa memang badminton maupun sepak bola atau futsal sama ya. Oh, iya. Mereka terkadang memiliki cara yang lain untuk bisa memecah konsentrasi kita. Betul. Tentunya para pemain kita juga cukup konsentrasinya cukup besar ya. Ya. Tadi udah ditunjuk-tunjuk tuh si Fatur oleh kipernya. Betul, istirahat 3 menit dan masuk kembali Emil sebagai power play. Cukup berani ya melakukan passing yang diagonal tadi. Betul. Karena itu cukup beresiko, apalagi tadi seperti jangkauan kaki Dipo. Ya. Kita lihat masih William Sudah bersama dengan dipersiapkan. Ermin. Betul. Para defense power play sudah dipersiapkan kembali ya. Karena memang kemarin Andres juga melakukan gol yang sangat luar biasa ketika memanfaatkan kesalahan Pemain Korea Selatan. Korea Selatan ya dengan power play-nya. Ya. Kembali Ermin, Mikael Hansen. Ermin kembali, mereka mencoba berputar kali ini. Masih lama waktu, hati-hati. Cukup lama dan kita harapkan justru mereka melakukan kesalahan kali ini. Betul. Untuk bisa mencuri 1 gol lagi untuk lebih tenang. Keunggulan dari tim Garuda. Tapi memang passing dari pemain Denmark ini juga cukup Akurat ya. akurat dan padat ya. Ya, Nah ini kuncinya ada di passing control betul. di orang ketiga anchor flank kanan. Oh, William berbahaya. Sebuah peran kaki kiri dari William Ganson. Masih menyamping di kanan gawang Angga Riansyah. Betul. Dan tidak boleh terpancing emosi ya para pemain yang lain. Betul. Ya pemirsa, satu upaya kembali dari Andres. Oh, salah komunikasi. Sepertinya belum bergerak tadi. Mencoba untuk memberikan bola ke depan kepada Rian tadi ya. Betul. Pelat. Oh baik. Oh, Angga cukup tenang. Kena lampu kita. Betul. Angga menghalau bola. Dan itu harus diambil keputusan seperti itu ya. Betul. Dia sudah tanggung keluar Bayu. Betul. Sudah out position. Dan ini defense dari power play harus cepat dimainkan kembali. Ya. Balik kapten tim Mats Larsson sudah dimasukkan, pemain yang terkena kartu kuning juga pertama tadi. Bersama dengan Ermin, masih William kembali. Ini paketan power play ya. Ya betul. Oleh Denmark. Kehilangan bola, cukup tenang. Kita lihat Dipo, Dewa Rizky. Oh, Dipo maksudnya. Sayang Dewa. Karena mungkin tadi ada banyak pemain yang berbaju putih ya. Ya. Di pinggir lapangan tadi ada satu komunikasi yang terputus. Andres. Kali Nih. Erwin pada Emil. Betul. Mereka terus mencoba mencari celah pertahanan Indonesia. Kita terus melihat saat ya, Angga sangat tenang ya, Sangat jarak tenang. jauh. Betul. Sejak lawan Korea kita lihat penampilan Angga sangat percaya diri. Ini tinggal nunggu momen antara Andres dan juga Regun untuk bisa memutus jalur passing. Masih Ermin. Oh, hati-hati Angga. Kali ini coba kesempatan bagi timnas Garuda. Ada kiper di sana. Oh, tenang sekali kita lihat keluar. tapi Sudah keluar. keluar terlebih dahulu. Ya, saya rasa juga tidak panik ya para pemain kita menghadapi pergantian strategi Betul. dari Denmark. Dan ini tampaknya sudah diantisipasi oleh tim kepelatihan Indonesia. Yap. Saya rasa semenjak Coach Hector kita sangat tenang ya, tidak pernah membuang-buang bola, bisa mengendalikan sebuah situasi. Betul. Mereka sangat menikmati menit demi menit, Ya. passing demi passing, kontrol demi kontrol. Ya. Sebuah pembelajaran luar biasa dengan masuknya pelatih asing yang berkelas. Semua dimulai dari Coach Ken ya. Betul.
Oh, ini dia. Oh! Hampir saja William Bram terlalu percaya diri tadi. Hampir dicuri oleh pemain Indonesia. Rian tadi kita lihat ya, Ya. memutus ruang passing. Cukup cerdik, cukup baik. Fauzan melakukan defense. Yap, udah kepalang nanggung tadi ya, Fauzan. Muhammad Rizky Fauzan, apa lengkapnya? Balik kick in, dilakukan oleh Oscar Johnson. Masih ada kurang lebih 12 menit. Dan masih, kalau memakai power play gini masih sangat terlihat lama ya. Ya. Dan memang mereka tidak tenang ya. Saya rasa ketika tertinggal 1-4, pemain Denmark juga tidak tenang dalam melakukan passing. Banyak kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Karena seperti terlihat terburu-buru. Ya. Rian, satu upaya dari Fajrian. Ditias. Tenang sekali, kembali. Rian. Fauzan. Oh, Berani. skill berkelas tadi. Cukup Fauzan. Oh, ada dorongan, bukan pelanggaran. Kembali dinilai sebagai salah satu hal wajar tadi oleh wasit. Kembali sebuah tendangan keras dari Muhammad Joseph. Ya, ada sedikit protes tadi kita lihat. Rian Dwi Renaldi. Seperti ada body yang cukup keras tadi. Memang bukan dianggap sebagai satu foul yang berarti. Ya, defense yang tepat dari menghalau bola dengan kepala dilakukan oleh Tobias Feng. Fajrian. Sepak sudut, tendangan Balik. sudut maksud saya. Sambril tampak tenang ya. Meskipun taktik dukder. Betul, Dr. Gugder. Rian Dwi melakukan positioning untuk bisa di depan. Oh, mengenai kaki pemain Denmark. Bikin untuk Indonesia. Set play. Bola mati yang harus bisa dimanfaatkan. Kita lihat Fauzan. Kita pernah menjadi runner up di turnamen ini pemirsa di tahun 2016. Betul. Peluang besar untuk bisa menjadi juara kita harapkan bisa didapatkan oleh tim Garuda. Oh, Angga Lagi-lagi ya. mencoba untuk melakukan passing jauh ke tiang 2. Betul. Dan saya pikir ketika Angga sudah ada di depan, tidak perlu ada pemain yang melakukan power play karena Angga sendiri pun juga memiliki passing control dan shooting yang cukup baik ya. Ya, Angga berikan kepada Aditya. Betul. Masih Aditya. Oh, satu skill tadi Angga Aditya. kembali. Hati-hati Angga, hampir saja terlambat kita lihat. Bukan pelanggaran, saya rasa memang Betul. bola sudah keluar ya. Sudah keluar Ya. dan juga positioning Angga juga ingin melakukan shooting tadi ya. Ya. Ini dia. Oh, dan memang jangkauan. Terlambat ya. Terlambat ya tadi. Sebetulnya pelanggaran ya. Betul. Saya rasa. Tapi tadi ada protes dari para pemain Denmark. Masih Angga. Sangat tenang. Sangat tenang tadi, tapi sayang masih Kalau jauh bagi Rian. terlalu jauh. Dan karakter-karakter kiper-kiper seperti ini suka nih ke sektor nih. Ya. Jadi kiper-kiper yang lain ya Harus hati-hati. Harus hati-hati. Tapi pemain terbaik yang akan tampil buat timnas Garuda ya. siap. Kita harus berbangga karena materinya kita juga cukup bagus. Lapis per lapis sudah ada. Bahkan untuk 3 turnamen kita bisa menampilkan tim yang sama ya. Betul, Yang atau kualitas sama. ada tim ketiga. Ya, ada Bisa jadi. Emil. Pressing ini dia. William kembali. Oh, betul. Yes. Apa yang dilakukan oleh Andres betul sekali. Betul. Ketika kita melakukan pressing, setidaknya kalau kita tidak dapat bola, musuh yang salah melakukan passing. Ya, semua dipimpin oleh Andres ya ketika kita menghadapi power play. Betul. Fauzan, Dewa Rizky. Oh, keras sekali. Kita lihat Mikkel Hansen. Sejak babak pertama, Mikkel Hansen nomor punggung 2 memang cukup jahil ya, cukup keras. Betul. Dan memang ini kuncinya ada di pemain pertama di depan ya. Angga masih Tendri Juang tampaknya. Ya, sepertinya kesempatan ya untuk Kesempatan. penjaga gawang yang jarang mendapatkan menit bermain. Tendri Juang, Betul. penjaga gawang dimasukkan. Dua-duanya ini kiper unggul ya. Ya, Jadi unggul juga luar biasa. oh, passing. Oh, hampir saja kesalahan dari Rian tadi. Hampir saja. Beruntung masih bisa diantisipasi. Betul. William, Karena memang kesalahan dari mereka. lagi-lagi Ya, mereka pun panik ya. Panik. Dia meminta ke kaki terbaiknya. Ya. Dan kesalahan-kesalahan passing seperti ini benar-benar harus diwaspadai ya. Benar sekali langsung diganti tadi kita lihat Rian. Karena memang kesalahan kecil seperti itu hukumannya udah langsung gol. Betul. Beruntung tadi masih kesalahan kontrol dimiliki oleh pemain dari Denmark. Betul. Angga. Tendri Juang maksud saya. Andi.
sekali, Andi tenang Juang. sekali. Karena kualitasnya juga hampir sama ya. Ya. Memiliki passing, kontrol dan shooting dengan keras. Terus mencari celah. Sabar kembali ke belakang. Hati-hati. Niatnya tepin ke flank kiri tadi kita lihat. Betul. Fauzan. Ini paketan pertama juga sudah disiapkan sepertinya di luar. Betul. Dan ketika situasi seperti ini, pemain yang keluar harus cepat ya. Karena memang paketan pertama benar-benar harus dimainkan bersama. Ya. Rizky. Hati-hati Aditya. Hati-hati Aditya. Justru kita lihat sudah mulai banyak melakukan kesalahan. Apakah memang sinyal bahwa juga ada kelelahan ya di tim kita ya? Betul. Dan ini keputusan timeout harus cepat diambil. Oh, ada peluang. Penyelamatan kembali Andi Tanri Juang. Penyelamatan pertama penjaga gawang nomor punggung 2. Betul. Ya. Efek yang berkelas tadi dari Tanri Juang ya. Dan tidak boleh ada celah. Tadi kalau kita melihat dari sisi studio itu ruangannya masih terbuka lebar ya. Tapi pemain tersebut memutuskan untuk melakukan syuting. Ya. Kita lihat itu Dewa Rizky. Kembali William. Mas sekali di belakang. Gak pandang bulu dia pemainnya lebih besar. Ya. Itu menjadi salah satu. Kita lihat Dewa Rizky. Lagi-lagi sangat sulit untuk one on one ya melewati Dewa Rizky. Betul. Dan juga Reza Gunawan. Defense mereka cukup bagus. Pemain yang berpengalaman ya tahu betul ya ketika ada pivot besar ya di sana. Dia tidak ambil sekali. Hanya menutup ruang gerak dari pivot tersebut. Ya. Nah ini dia yang saya maksud. Masih kembali pemirsa MNC TV. Tersisa tidak lebih dari 8 menit lagi. Kita masih unggul 4-1 di final CFA Turnamen Futsal di China. Kesempatan dari Andi Tanri Juang. Betul. Jadi kalau sampai terjadi gol sangat luar biasa apa yang dilakukan Juang. Saya suka sekali tadi melihat ya Dewa Rizky ya. Momentumnya sangat sporadis dan sangat baik. Oh, dan Mas juga mengganti penjaga gawang ya. Masuk Niklas Christiansen. Betul. Memberikan kesempatan kembali bagi penjaga gawang kedua mereka untuk tampil. Ada peluang di situ, ada ruang. Juang kembali kali ini. Oh, hati-hati. Hati. Hampir saja sebuah tangan yang masih menyamping. Betul. Ya, harus hati-hati Juang. Tidaknya bola harus lebih keras agar bisa keluar ya tadi ya. Ya, masuk Fauzan. Kuat sekali kita lihat. Ya. Adrian. Kita lihat Fajrian berhasil menahan bola kali ini. Rian Masih terlalu jauh. cukup jauh. Rian mencoba melakukan tendangan tadi. Rian Dwi Renaldi. Kembali Juang harus double konsentrasi antara Juang dan juga orang terakhir Aditya. Ya, kita lihat kosong. Terbuka kali ini. Tidak terlalu memaksakan diri ya. Betul. Juang kali ini Juang. Hati-hati. Oh, Juang harus hati-hati. Kita lihat Coach Amrul cukup berani memainkan power play. Betul. Dengan Atau kiper ya. seperti power play ya. Betul. Dengan kiper terbang. Karena dia mempunyai 2 kiper yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi kiper power play. Jadi apa yang dilakukan oleh Denmark ditiru oleh Coach Amrul saat Betul. anti teori. Masih William. Bersama dengan Ini dia, Tobias ada satu Peng. kesempatan. terlambat sedikit. Oh, keluar Angga. Kita lihat cukup baik Angga. Ya, betul. Bisa membaca situasi ya tadi ya. Ya, Langsung keluar dari di area, tadi kita lihat Angga kembali. Ada di bawah Mister Gawang. Dan ini menjadi satu hal yang positif ya ketika mereka nyaman atau sangat percaya dengan Angga dan juga Juang. Itu membuktikan mereka memiliki daya juang yang lebih besar. Hati-hati. hati-hati. Oh, Angga lagi dan lagi. Angga Ariansyah tampil sangat tenang di bawah Mister Gawang Indonesia. Satu komunikasi yang terjalin sangat baik ya antara Angga dan juga pemain yang lain khususnya di sektor anchor. Masih kembali Denmark dari Emil. Mereka menggunakan power play pemirsa. Betul. Waktu yang ada tidak ada pilihan lagi bagi Denmark. Yap. Untuk terus memaksimalkan kesempatan. Mampu diblok dengan baik. Siap, mereka tidak sabar juga ya. Betul. Melakukan power play ya. Padahal sudah beberapa kali melakukan syuting dan itu gagal ya Iya. mereka, dan itu harusnya bisa dimanfaatkan oleh Angga sendiri tadi dengan refleks berkelas dari seorang Angga. Ya. Ermin saat ini. Masih Ermin. Ada William.
Oh, itu dia Andreas. Ini dia peluang. Kesempatan besar. Oh, tidak terlalu akurat tadi, tidak mengarah ke gawang dari Denmark. Masih terburu-buru tadi kita lihat ya. Padahal tadi ada Andreas yang sangat free sekali di depan. Ya. Ini Indonesia futsal 4-1 dari Denmark. Kita harapkan di masa-masa yang datang sepak bola kita juga bisa 4-1. Amin. Bayu. Betul, amin. Lawan Denmark ya. Ya, masih kembali pemirsa. Erwin. Wow. Satu upaya. Reza Gunawan tidak bisa melakukan tendangan dengan sempurna. Tadi ada gangguan. Betul, karena positioning Reza juga tadi cukup buruk ya. Ya. Untuk bisa melakukan shooting. Ya, seperti tidak ada lagi cara lain ya bagi Denmark. Mereka terus mempush untuk menciptakan gol dari power play. Yap, karena memang pertahanan kita pun sangat disiplin dan juga sangat rapat ya. Ini mungkin satu-satunya cara yang dimiliki oleh Denmark sendiri. Ya. Oh, berbahaya. William! Oh, ada impian gawang untuk kedua kalinya. Demi Fortuna masih ada untuk tim Garuda di babak kedua ini. Ya, kita lihat penampilan Angga juga tidak lepas dari komunikasi yang cukup baik tadi. Ya. Bagaimana para pemain yang lain juga diinstruksikan untuk bisa melakukan defense power play 1-2-1 atau 4-0 atau justru 2-2. Ya. Masih hati-hati di Adityas. Dan kita lihat kali ini lagi-lagi Angga melakukan sebuah save untuk Indonesia. Ya, tanggung jawab yang positif dimiliki oleh seorang Angga tadi ya. Ketika melakukan kesalahan, dia langsung balik defense dengan sangat sempurna. Langsung berikan ke depan. Yang dikejar oleh Afif. Oh, masih dapat kita lihat Afif. Yap, betul. Kecepatan dari Afif. Itu dia kecepatan dari seorang Afif. Bukan corner tampaknya tadi. Ya. Afif Rizky. Mengenai kaki Afif lagi ya. Betul. Sedikit mengenai Afif tadi. Waduh, satu cutting yang berkelas tadi dari seorang Rian. Ya, saya rasa penjaga gawang William dengan Niklas ini berbeda ya. Ya, diganti lagi dengan penjaga gawang terbang. Kalau kita lihat tadi, William Rams lebih memiliki kemampuan build up ya. Sedangkan penjaga gawang kedua tadi Niklas tidak memiliki hal itu. Harus lebih konsentrasi. Ya. Lihat bagaimana instruksi pertama. Kesalahan. Keuntungan Reza Gunawan. Gagal Reza. Hampir saja menciptakan hat-trick di pertandingan kali ini. Sangat tipis tadi sekali ya. Itu peran dari seorang Adityas memutus jalur passing dari power play Denmark sendiri ya. Ya. Ragun on fire. Ragun on fire. Karena memang kuncinya ada di pemain terdepan. Ya. Bisa melakukan first press. Kembali Niklas dimasukkan penjaga gawang kedua. Memiliki oleh Denmark. Betul. Reza Gunawan meminta para pemainnya untuk bisa langsung melakukan pressing dan tidak membiarkan yang lain atau pemain Denmark melakukan power play kembali. Langsung Niklas ke depan. Satu lemparan sangat akurat Reza. Balik pada penjaga gawang. Betul. Oh, itu dia Adityas. Ya, ini langsung kesempatan. press. Untuk terus memberikan tekanan. Berhasil. Ya, sepertinya mengenai kaki pemain kita ya, keras tadi mengenai ulu hati ya. Betul. Resiko dari Andres. Ya, Om tadi angkat seperti cukup keras tadi mengenai ulu hati. Betul. Dia susah untuk bernafas ya. Pasti. Ada pernah terkena Bayu atau jadi pemain? Sering. 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 Ya, tapi ini acungan jempol ya. Saya rasa terlepas kita belum selesai, tapi apapun itu, saya melihat ada kesuksesan dari Muhammad Amril Daulay. Betul. Ini strateginya selalu berbeda dalam pertandingan ke pertandingan. Betul sekali, setuju sekali. Di setiap pertandingan dia melakukan strategi yang cukup berbeda. Kita lihat itu tidak lepas dari instruksi dari coach Hector juga dan staff-staff yang lain ya seperti Eka dan yang lain-lain. So far so good. Semoga saja jika nanti memang benar tim SEA Games di bawah Amril kita bisa dapat medali emas. Amin, amin, amin. Ini kesempatan. Masih ada 3 menit pemirsa pertandingan di final kali ini. Ini dia ada satu peluang. Ya, terlambat tadi William. Beruntung kita juga cukup bagus dalam melakukan defense. Ini paketan pertama ya. Paketan pertama. Tanpa Fajrian. Andreas justru. Andreas yang bermain. Karena memang Andreas pergerakannya lebih mobile dan juga agresif ya. Oh, Emil yang dituju. Juga tidak ada ruang untuk bisa lakukan syuting dari Emil. Baik sekali pergerakan. 1-2-1 berubah menjadi 2-2. Ya. Kembali ke 1-2-1. Hati-hati. Tidak berhasil juga. Pemain Denmark mendekat.
Buat tendangan. Angga berhasil kembali pemirsa. Sangat percaya diri, sangat fokus Angga untuk bisa melakukan blok, dan tadi terkena salah satu kaki pemain Denmark ya. Betul. Dan Angga minta para pemainnya lebih kalem ya. Ya. Fauzan. Fauzan harus. Fauzan. Apakah pelanggaran? Kita lihat di dalam kah? Ya, kartu kuning memang betul, tapi ada di luar sepertinya. Tampaknya ada di luar. Ya. Satu kerugian tadi kalau misalnya ada satu penalti. Oh, ini dia. Kena nutmeg sekali. Untungnya ada di luar melakukan pelanggaran.丹麦队请求暂停， Ya, 暂停时 ini 间1 分 pusat 钟 tepat。 saya rasa sebuah time out ya. Karena tentunya bisa mendinginkan kembali, membuat tenang lagi pemain ya. Betul. Tadi ada satu kesalahan yang tidak perlu dilakukan tadi. Ada sedikit terlambat menutup ruang ya. Betul, karena tadi memang jalur passing sudah terlambat, akhirnya pemain tersebut melakukan pelanggaran. Tadi kita lihat Fauzan ya, Ternyata tepat ya. tepat. Kalau Karena tidak memang, tadi langsung iya, berhadapan dengan Angga. sudah melakukan man to man tadi Ya. siap melakukan shooting ya. 现场的朋友们 Ya, menjadi 在 2 稍 menit 后比 yang 赛结 akan 束之后，也请 menegangkan 大 untuk 家继续 pemirsa. 跟我们来共同抖蛋， Harus 因为 tetap 比赛结束 konsentrasi 之后，我们 karena 还有精彩的 kulit 颁 akhir 奖 belum 环节， berbunyi 请 ya. 大家来 Betul 共 sekali. 同庆祝。 Kita harapkan tentunya para pemain kita bisa mempertahankan situasi ini, keunggulan ini untuk mencetak juara atau mencetak kemenangan di partai final. Betul. Ya, set piece seperti apa? Ini akan menjadi sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Ya, ini ada perubahan Dan positioning dan Ya. diberikan kepada kaki terbaik ya. Tapi memang pemain yang satu ini juga memiliki shooting yang cukup keras. Ya, Dan bagaimana seorang Angga juga bisa menutup ruang syuting. Hati-hati Angga, Ya. ada kolong yang cukup terbuka. kali ini bola dihadapi oleh William Gerson. William! Oh, lagi-lagi pemirsa. Sulit untuk bisa kita percaya. 1 kali mistar, 3 kali tiang. Menyelamatkan Indonesia di partai final ini. Ya, doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Betul Membuat sekali. bola enggan untuk masuk, Bayu. Betul. Bergetar tadi tampaknya Ya. juga Angga. Peran dari seorang Angga untuk bisa komunikasinya tetap dilancarkan. Ada perubahan strategi power play dengan kiper terbang yang berbeda Ya, tampaknya. kita berbeda ya. Bung Tio. Menggunakan Muhammad Yusuf Betul. sebagai kiper terbang. Dia hanya pengalihan untuk bisa melakukan blocking ya. Dan ini mengalir ke sisi flank tampaknya. Reza Gunawan. Oh, keras sekali Reza Gunawan. Oh, Yes! Oh, masih dapat kita lihat. Harus lebih tenang. Setidaknya terus menutup ruang untuk para pemain Denmark bisa melakukan tendangan. Ya betul, ada 2 pivot tampaknya di depan untuk bisa menjaga dan blocking ruangan dari sisi flank. Kita lihat cukup rapat, tidak terpancing, dan Muhammad Yusuf selalu mengganggu posisi Dipo ya. Yap, baik sekali apa yang dilakukan oleh Dewa Rizky. Ya, Dewa cukup berani ya. Betul. Siapa perlawan dengan postur lebih besar ya. Tidak terpancing. Ini dia. Ada satu celah, jangan sampai. Ya. Oh, ini dia. Memang kesalahan. Ada kesalahan Ya. tadi. Tidak perlu buru-buru, tenang saja. Ya, mencoba untuk mengambil waktu, dan sepertinya Coach April melihat waktunya sudah hampir habis. Santai saja. Santai saja. Fluid terakhir belum berbunyi, kita lihat masih dimainkan Angga. Jadi peran penting kembali. Ya, kembali Rian. Bersama dengan Fauzan. Masih Fauzan. Oh, Tipis tadi kita lihat. Hati-hati Fauzan. Ada satu komunikasi ini harus berbarengan, Ya. harus bersamaan. Satu kesalahan ya. Kita lihat tadi Fauzan ada dorongan kepada Kapten Mats Larsson. Apip Rizky tampaknya tadi ya, ada Oh, satu Rizky. dorongan. Ya, time out. Kah? Atau pergantian pemain? Ada timeout di Timeout. Denmark kah? Oh, sepertinya Harusnya tadi Denmark udah ngambil timeout ya. tidak ada ya. Diteruskan tampaknya. Oh benar, Ya. diteruskan. Teruskan. Baik. Tidak boleh double timeout ya. Under 1 menit. Kesempatan kembali. William. Oh, satu blok yang baik dilakukan kembali. Tersenyum kita lihat. Itu adalah rasa percaya diri dari Angga ya. Yap, sangat rapat tadi kita lihat. Positioning dari Dewa Rizky dan Ya. kawan-kawan. Betul. Andres kembali. Masih kembali match. Yap. Ada peluang yang harus bisa dimanfaatkan kembali. Hampir saja, masih bisa. Harus lebih tenang, lebih fokus para pemain kita. Oh, bahaya!
di menit ke 38. Dan saat ini memperkecil ketertinggalan menjadi 2-4. Hati-hati, ada satu pemain yang tidak terdeteksi. Kita lihat tadi passing yang cukup berkelas pula tadi, dan juga skill yang cukup berkelas tadi. Michael Boga. Satu pressing, hati-hati, harus nikmati semua pressing-pressing yang ada dari Denmark. Jadi tidak boleh melakukan kesalahan. Ya, kali ini bola kemudian dikuasai oleh penjaga gawang Niklas. Harus ada keputusan dari Coach Amril. Nah, untung kita lihat ada satu passing yang gagal atau satu kontrol bola yang tidak berhasil dilakukan oleh pemain Denmark. Waktu terus berjalan, masih cukup lama ya. Cukup lama. Kali ini, Niklas menghalau bola. Coach Amril harus mengambil timeout tampaknya. Ya, kita masih punya satu timeout ya. Yap, betul. Hati-hati, masih belum menang. Niklas. Harus berbarengan, ingat harus berbarengan. Ya, berhasil kali ini. Cukup bagus tadi Fauzan. Mencoba memutus serangan lawan, ada pergantian kembali. Reza Gunawan dimasukkan. Dan juga Dewa Rizky dipersiapkan untuk masuk. Fokus kembali, hati-hati. Yap, under 1 menit tampaknya, Bung Tio. Ya. Ini kita juga di studio juga masih deg-degan ya. Kita harap para pemain kita tetap fokus di sisa waktu yang ada. Betul. Kita hanya butuhkan satu kali. Ini saja ada 2-0 bagi Denmark melakukan passing, Bayu. Betul sekali. Itu sudah bersorak-sorak tampaknya. Ya. Alhamdulillah, Indonesia berhasil menjadi juara di CFA International 本 Futsal. 场比赛结束，最终比分Setelah 4-2。 mampu mengalahkan Indonesia Denmark队获 dengan 胜 skor 让我们恭喜印 4-2. 尼 Sebuah 队。 pencapaian yang harus kita syukuri. Kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk tim kepelatihan, untuk seluruh pemain, untuk Federasi Futsal Indonesia yang telah membawa gelar dari China, Bayu. Betul sekali, kita lihat juga bagaimana dari babak pertama sampai detik akhir mereka memainkan satu strategi yang sangat gemilang sekali, sangat luar biasa sekali, mendengar instruksi dari Coach Amril, dan juga mereka memainkan sesuatu strategi yang di luar dugaan ketika bisa melakukan high pressing di depan, tidak ada emosi yang berlebihan, dan juga penampilannya sampai saat ini sangat luar biasa, dan selamat untuk Timnas Futsal Indonesia. Ya, Bayu, 5. Positif dan luar biasa, dan juga memang ketika melakukan pressing di depan dengan sangat maksimal butuh fisik yang sangat luar biasa. Ya. Nah, itu terbukti ketika 2 menit 3 menit hanya dimainkan, dan juga semua pemain memberikan penampilan yang cukup baik. Ya, pemirsa, kita saksikan kali ini sepertinya penyerahan penghargaan untuk wasit yang bertugas ya. Ini Ya, betul. tentunya kita lihat salah satu hal yang positif diperlihatkan oleh wasit-wasit. Ini menjadi satu contoh juga untuk Indonesia. Kita harapkan juga kepemimpinan wasit, atau kita semakin banyak wasit AFC maupun wasit dunia ya. Yap, kita lihat di sini juga semua wasit juga sangat tegas ya, tadi kita lihat ya. Ya, FIFA Futsal Referee. Betul. Dan semuanya tidak segan-segan memberikan kartu Ya. untuk semua pemain, dan mereka tidak pandang bulu dan juga tidak kenal itu siapa, ini Ya. pemain mana, itu pemain seperti apa. Mereka melakukan kesalahan dan benar-benar harus dikasih kartu kuning. Tidak segan-segan setiap wasit memberikan hal tersebut. Ya, Bayu, kalau melihat dari kejutan yang terjadi selain tumbangnya China atau tidak lolos mereka ke semifinal, apakah Anda melihat ada kejutan lain di turnamen ini? Ya, saya pikir juga kejutannya justru di tim kita sendiri ya, bagaimana mereka bermain dengan sangat padu. Sekali lagi, 1 minggu persiapan itu cukup cepat, tapi kita benar-benar dibantu dengan kualitas dari liga kita yang sangat luar biasa sekarang. Tidak lepas dari peran owner-owner yang ada di klub. Ketika timnas memanggil, para pemain sudah dijaga dengan sangat baik dari segi makanan, dari segi pergaulan mungkin, dari segi fisik, sehingga ketika timnas memanggil, mereka pemain-pemain ini sudah siap, fit ya, tidak sudah fit, tinggal dicampur chemistry-nya aja pada saat latihan. Hanya 1 minggu loh ini loh. Betul. Dan kita lihat kali ini bagaimana Indonesia. Yap. Dan Angga sudah langsung melangkah terlebih dahulu. Kiper terbaik. Kiper terbaik. Seperti perkiraan Ya. saya di awal, karena memang penampilan dari seorang Angga juga the best. Ya, Angga Arianza seperti mendapatkan penghargaan the best goalkeeper. Dan juga
benar-benar top katanya tuh, bagus. Ini seperti sinyal ya, Betul. ke Coach Hector ya. Yap. I'm ready, Coach. Oh, wow, hati-hati. Teman-teman yang lain, hati-hati. Ini menjadi masa depan futsal Indonesia yang cukup cerah ya, karena memang dengan usia yang masih muda, Ya. pengalamannya juga sudah menjadi best goalkeeper di CFI ini menjadi modal tersendiri untuk seorang Angga. Tinggal bagaimana kesempatan ini bisa diambil dari segi attitude-nya dia nantinya. Ya. Tidak pernah merasa puas, karena di era siapapun bisa merasa saya adalah kiper terbaik, tidak mau belajar lagi, akhirnya Ya. bisa langsung drop. Ya, dan ini sebuah kesempatan besar dari Angga mendapatkan kesempatan menjadi 3 gawang dan berhasil pulang ke tanah air membawa gelar juara Yap. 1 Betul. dan juga mendapatkan best goalkeeper Yap. yang tentunya untuk Indonesia. Dan ini menjadi kebanggaan tersendiri ya untuk kiper tersebut ya, dari Unggul FC. Dan dua-dua kipernya dari Unggul FC. Luar Ya, biasa kita akan sekali. lihat penghargaan berikutnya ya, Bayu. Yap, betul. Wow, sampai Reza dugaan Gunawan. kita. Ya, best player sepertinya. Yap, betul. Flank kiri, hati-hati. Wow, Reza Gunawan. 最佳射手。 Ya, kita lihat Reza Gunawan, pemain yang tampil sangat baik, sudah menciptakan 6 gol Yap, di CFI International Futsal Turnamen 2025. diborong semua tampaknya, alhamdulillah ya. Ya, 也为球队赢得 Reza Gunawan tadi mendapatkan penghargaan tadi, apa kata-kata itu? Ngerti itu kayaknya. Iya, udah, Za. Iya, udah. Iya, udah. Thank you, Thank you pokoknya. ya. 联合获奖选手何颖刘念。 Ini satu pencapaian yang saya berharap itu yang dipegang semuanya full 24 karat emas ya justru. Nah itu Yang pasti ini akan menjadi momentum bagi Reza Gunawan. Setuju. Untuk bisa tampil lebih baik lagi untuk Indonesia, untuk dirinya. Dan tentunya kita terus akan ada regun-regun lain ya. betul, amin. Kebetulan ya. Amin. 国际邀请 Karena ini tentunya dengan hasil ini banyak juniornya atau anak-anak kecil yang saat ini baru mulai masuk sekolah futsal Betul. atau bermain futsal akan terinspirasi untuk mendapatkan ini lagi. Setuju sekali. Ya mungkin di futsal belum ada naturalisasi atau pemain yang lain ya. Saya rasa tidak perlu ya Ah, untuk iya. di futsal ya. Betul, karena kita punya 40 Ya. pemain yang sangat luar biasa dengan dukungan para owner klub dan juga penampilan dari liga pun juga cukup baik Betul. dan masih belum perlu sih menurut saya. Betul, karena saya sekali lagi mengatakan bahwa futsal Indonesia saat ini tim futsal kita berkembang dengan sangat baik, berprestasi karena Federasi Futsal Indonesia memberikan tadi top scorer dan juga best player. Dua-duanya. Wow. Ya, 2 gelar. Top scorer dan best player. Ini dia pencapaian yang sangat Ya. luar biasa ya. Wow, si nomor 8. Ya, MVP dan juga tentunya top scorer ya. 台下稍作 Ini pasti hadiah luar biasa untuk keluarganya, untuk Betul. dirinya. Betul. Bonus mengalir, Bayu. Ya, insya Allah bonus mengalir ya. Ayo dong, bisa lah Li. Ya, sekali lagi tadi saya lanjutkan apa yang kita dapatkan hari ini tentunya menjadi salah satu bukti bahwa kompetisi futsal Indonesia Yap. memang sudah berjalan dengan semestinya. Ya. Karena piramidanya adalah kompetisi yang bagus, memunculkan sebuah timnas yang mumpuni dan Betul. Indonesia berhasil meraih futsal. Federasi Futsal Indonesia luar biasa dan lagi-lagi MNC TV dan juga MNC Group selalu mensupport futsal Indonesia. Betul sekali, karena pondasinya sudah cukup jelas ya, bagaimana federasi juga memberikan satu hal yang sangat luar biasa dan hasil dari semua yang terjadi 2 tahun kemarin itu hasilnya bisa Ya. tercapai sekarang. Dan ini Dewa Rizky masih menunggu. 下面我们有请 Bayu tidak ini menyesal main futsal duluan, sekarang futsal lebih bagus dari zaman dulu ya. Enggak sih, nggak nyesel sih. Nggak apa-apa lah. Jauh lebih baik semua, lebih berkembang lah semuanya. Regenerasinya cukup sangat maksimal sekarang Ya, dengan adanya turnamen-turnamen futsal dari tingkat sekolah, Ya. bahkan dari tingkat sekolah ke universitas. Itu juga cukup baik sekarang. Apalagi dengan adanya futsal series yang setiap saat memberikan satu kejutan untuk futsal Indonesia. Selamat. 那再次感谢各位，请移步到台下。 fair play. Yap, Ya, Fair Play Award diberikan untuk Myanmar dan Indonesia ya. betul. Myanmar dan Indonesia Fair Play Award 颁发出 tentunya diterima oleh kapten tim dan juga ofisial dari Myanmar. Yap, betul. Karena memang sejauh ini juga Indonesia tidak
banyak melakukan protes-protes keras dan yang cukup merugikan ya Bung Tio ya. Betul. Karena itu benar-benar harus kita hindari. Ya, semoga saja keberhasilan olahraga futsal akan memberikan dampak menyatukan bangsa Indonesia, Yap. memberikan hiburan dan juga lagi-lagi prestasi ya untuk olahraga Indonesia. Pasti. Betul. Kita lihat dulu ini bagaimana penghargaan ya untuk peringkat ketiga, di mana Korea Selatan dan Myanmar. Denmark mengalahkan Myanmar di partai semifinal dengan skor 1-0 dan Indonesia mengalahkan Korea Selatan ya dengan skor 3-0. Ini benar-benar Korea Selatan mendapatkan penghargaan peringkat ketiga. Mereka berada di peringkat 73 dunia ya. 73 dunia. Ya. Ini memang penampilan dari Korea juga kemarin cukup merepotkan para pemain kita ya. Ya. Dengan kecepatan dan juga kompak serta chemistry mereka juga cukup terjalin sangat padat sekali Bung Tio. Ya. Dan kita lihat ini penghargaan atau penyerahan medali pemirsa bagi Anda yang baru bergabung. Inilah peringkat ketiga dari CFA International Futsal Tournament 2025 di mana tim Korea Selatan dikalahkan oleh Indonesia di partai semifinal dengan skor 3-0. Yap. Meskipun mereka juga dikalahkan oleh Denmark ya 1-5. Betul. Karena memang dari segi kapasitas gor tersebut, tempat tersebut juga cukup baik ya. Karena memang fun fact-nya tadi menurut Bung Tio, setiap ada turnamen besar seperti ini, Ya. ada venue-venue Betul. baru yang datang. Yes, betul. Saya dapat beberapa informasi dari beberapa atlet badminton Yap. dan juga yang berada di sana ya, bahwa China ini selalu mencoba membangun olahraganya dengan persaingan. Itu tidak lepas dari dukungan-dukungan tim yang lain ya ketika Yes. mengajukan proposal yang benar-benar meyakinkan. Ya. Para sponsor pun melihat kalau ini pertandingan disiarkan di televisi khususnya Ya. MNC TV dan cukup tertarik para Ya. sponsor Tapi tersebut. harus diakui ya, zaman Bayu bermain dengan zaman sekarang metode latihan dan cara bermain pun berbeda ya. Sangat berbeda. Saat ini sudah benar-benar kelas dunia ya Betul, pemain-pemain kita. betul. Kalau dulu masih mengandalkan skill individu dan sekarang benar-benar dihilangkan hal tersebut. Ya, tidak mudah memilih 14 pemain untuk Indonesia saat ini. Betul. Tidak 40 mudah. pemain dengan kualitas yang hampir sama. Betul. Karena memang kemarin juga ada beberapa pemain yang sayangnya harus tidak bisa diberangkatkan ke sini ya. Ya. Ya, pemirsa, inilah peringkat ketiga atau peraih medali perunggu di turnamen ini di mana Korea Selatan berhasil meraih medali perunggu dan kita akan melihat berikutnya adalah Myanmar yang juga masuk ke semifinal menjadi runner up di grup Indonesia. Yap. Mereka harus kalah 0-1 menghadapi Denmark sehingga mereka hanya berada di peraih medali perunggu Betul. untuk di turnamen ini. Myanmar tampaknya ini cukup megah ya. Ini yang diberikan. Ya, ini bagaimana sebuah turnamen yang bisa menjadi kesempatan bagi para pemain. Oh, ini runner up ya. Denmark. Runner up. Runner up sekarang. Dan ini pasti tim-tim untuk tim panitia Oh, atau koreksi Bayu. Yap. Di pertandingan perebutan peringkat ketiga, Yap. Korea Selatan Korea berhasil Selatan. mengalahkan Myanmar. Sehingga ini merupakan runner up. runner up. Denmark yang merupakan bisa dikatakan final ideal bagi CFA International Futsal Tournament 2025 di mana dua juara grup bertemu di partai final. Benar-benar sangat ideal ya kita lihat. Dan ini pasti tim dari persiapan for Nation juga sudah ngintip-ngintip di sini nih bagaimana nanti venue diselingi dengan LED dengan Betul. kapasitas dan juga fasilitas yang cukup mumpuni. Ya, ini yang ditunggu-tunggu Bayu bahwa futsal harus dikemas dengan sebuah entertain Yes. yang membuat penonton bukan hanya menonton di televisi tapi ingin datang ke stadion, Setuju. memberikan support untuk pemain-pemain kita. Ya betul sekali karena kemarin dengan harga yang saya lihat itu cukup murah ya di sana karena 200.000 ya. 200.000 kurang lebih dan melihat Untuk dua pertandingan. melihat penampilan timnas kita melawan tim-tim Eropa Ya. yang juga bisa belajar justru para pemain-pemain atau justru para pelatih pun akan ada di sana ya untuk bisa melihat para pemain-pemain yang lain dan juga memberikan satu pengalamannya tersendiri untuk para murid-muridnya yang ada di sana. Ya, Denmark tentunya kita lihat kali ini diberikan untuk Suda Christensen. Yap. Kebetulan setelah ini ada Mikkel Hansen dan juga pemain nomor 4 Ermin Kusumovic yang merupakan salah satu anchor handal yang dimiliki oleh Denmark. Betul.
Dan kita lihat ini pemain muda terbaik ya, William Gatshorn. Ya, William. Nomor 11. Masih Benar. 22 tahun. 22 tahun cukup merepotkan Ya. barisan pertahanan defense dari sisi sebelah kanan ya, karena memang penampilannya sangat tenang sekali dengan syuting keras kaki kiri yang cukup mematikan. Betul. Sumuran saya tapi lebih mudaan dia mukanya ya. Sumuran Bung Tio? Ya. 22 tahun. Oke. Ya. Dan ini kita lihat bagaimana Abbas Sankaneh, salah satu pemain kelahiran Maroko. Dan juga nomor 7 Emil Rasmussen yang menciptakan 1 gol dari power play ya. Siap. Abbas ini pemain keturunan dan juga mungkin pemain naturalisasi ya tadi ya? Ya. Di Bung Tio bilang. Betul. Dan nomor 6 adalah Mohamed Hussein El Kaif Youssef. Yap. Yang merupakan salah satu juga pemain Maroko. Siap. Dan ini penjaga gawang kedua Niklas Christiansen. Siap, yang cukup merepotkan tadi ya. Betul. Di menit-menit terakhir ketika melakukan sistem power play. Ya, tim Wales dan terakhir Kapten Mats Larsson yang terkena kartu kuning tadi menjatuhkan salah satu pemain Indonesia. Siap. Dan inilah sang pelatih Nikolai Hjort dari Denmark yang menurut saya cukup prestasi ya. Yap. Berhasil meloloskan timnya ke partai final. Betul sekali. Menyingkirkan China. Betul sekali. Dua tim dengan juara grup masing-masing. Ini benar-benar seperti Bung Tio ya. Final ideal. Final ideal. Final ideal dari Juara grup dua A tim. lawan juara grup B. Ya, pemirsa, inilah runner up dari CFA International Futsal Turnamen 2025 Denmark. Kita lihat bagaimana mereka sudah tampil maksimal saya rasa. Betul. Mereka mampu mengalahkan Korea Selatan dengan skor 5-1, mengalahkan China skor 1-0, mengalahkan Myanmar. Saya rasa ini perjalanan mereka dengan mereka adalah peringkat 72 dunia, Yap. sudah sangat baik. Ya betul, setuju sekali dengan sudah sangat baik. Ya, seperti kita katakan pertama bahwa Indonesia berada di peringkat 23 dan juga Denmark ada di peringkat 72 dunia ya. Ya. Tapi memang yang ditampilkan Indonesia tadi sangat luar biasa. Ya. Dan memang penampilan dari pemain Denmark ini juga dengan sisi kesenioritasannya mereka ini memberikan penampilan yang cukup baik juga tidak kalah. Bagaimana passing mereka sangat padat, Ya. positioning mereka juga sangat maksimal. Ya, kita lihat ada beberapa sudah membawa konfeti bersiap-siap. Inilah tentunya penyerahan penghargaan untuk Indonesia. Yap. Tim Garuda, Tim Garuda. Merah Putih yang berhasil meraih gelar juara di China Yap. dengan 5 pertandingan, 5 kemenangan, dan salut untuk seluruh tim kepelatihan, untuk pemain. Mereka membawa banyak gelar ya. Selain pemain terbaik, ada top scorer, tim fair play, Betul. termasuk tim juara. Betul sekali, kita lihat tadi Rian Dwi, Reza Gunawan, Fajrian, Fatur Rahman, Afif Rizky, Andrian Kaspari, Zidan, Fauzan, Dipo, Angga, Henry Juang, Andres, Adityas, Angga, dan Dewa Rizky sudah bersiap-siap tadi. Ya, Bisa- dan juga salut ya buat tim kepelatihan dan juga tim ahli gizi Betul. serta tim kesehatan lah ya. Saya rasa ini cukup bagus. Tidak ada pemain cedera. Mereka mampu tampil prima dalam 5 pertandingan Betul. yang tidak mudah ya. Betul, karena memang kuncinya di recovery ya, karena pertandingan cukup padat dan memang recovery ini harus benar-benar dimaksimalkan. Ya. Biasanya ini udah bawa ice bath ya, Betul. bisa recovery. Kita lihat tim kepelatihan. Terima kasih Coach Amril. Betul, dan Coach Mendapatkan- Eka. Dan tidak lepas peran dari seorang Nela tadi di sana ya, Ya. yang sangat sigap sekali membantu. Ini senyumnya lepas akhirnya ya. Betul, Kita lihat setelah menghadapi partai-partai yang tidak mudah, khususnya menghadapi Denmark memang sedikit tricky karena kita jarang bertemu dengan tim Eropa. betul. Karena Tentunya memang- dibutuhkan adaptasi yang berbeda. betul. Adaptasi yang berbeda dengan jangkauan kaki yang cukup jauh berbeda tadi. Ya. Ini Adityas tampaknya ya. kemudian Angga, ada Andres, Tenri Juang juga main sebentar tapi cukup memukau ya tadi ya. Oh. Dua-duanya kiper dari Unggul FC. Dewa Rizky, one of the best anchor ya yang dimiliki oleh tim ini. Betul. Dipo, Dipo juga salah satu andalan dari Pangsuma sendiri. Betul. Dia bersinar ya bersama dengan Bang Suma. Betul, setuju. Juga Fauzan, defense juga bagus. Yap. Jangan lupa bikin itu ya. Story. Sorry, jangan lupa. Bayu bikin story di studio, mereka juga mau kalah, Bay. Ya, kita lihat Zidane. Kemudian Adrian Kaspari. Yap, satu kebanggaan juga. Betul. Ada Afif Rizky, Tuh, Afif Rizky. kebanggaan dari Kemayoran nih. Jangan lupa ketan susunya ya. Fatur. Fatur.
Ya Fajrian berikutnya. Yang bawa bendera satu ya. Betul. Nanti pasti paling depan. Iya. 拿上了属于关键的成 Akhirnya, alhamdulillah pemirsa futsal, pemirsa Betul. MSC TV. Perjuangannya sangat baik. Sempat diragukan karena kenapa menampilkan tim B, tapi Yap. dijawab dengan gelar Dijawab oleh Amril. Betul Dan sekali. Koko Sektor sepertinya sudah memperkirakan ini ya. Yap. 获胜球队。 Ya, kita lihat nih. 一起喊出 This is the time. This is it. Indonesia juara CFA International Futsal Tournament 2025. Selamat Indonesia, kerja keras yang cukup baik dan maksimal. Ya, 请我们的颁奖嘉宾和各位队员一起 inilah satu torehan yang bisa memberikan hadiah ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80 dan juga untuk Indonesia semoga semakin bersatu ke depannya melalui olahraga futsal. Betul. Ayu. 关注和分享 Dan 属于 tetap 关键的 disupport oleh para owner-owner klub. 中国之 Ya. 美集团是 Dan kita berikan sekali lagi selamat untuk Indonesia yang menjadi juara di China malam hari ini. The best. 名片，更是一封饱含了诚意的邀请函。石家庄 Ya tentunya ini satu hadiah yang kita harapkan nanti justru sebuah kesulitan ya bagi Coach Hector ya. Betul. Apakah ada pemain di sini yang akan dimasukkan untuk Nation for Nation Yap. ataukah tidak? Tapi tentunya ini akan menjadi penentu siapa yang akan main di Piala Asia, siapa yang akan tampil di SEA Games. SEA Games nanti, dan itu juga satu kesulitan yang dimana makin banyak pemain-pemain yang berkualitas ya. Ya. Tapi tinggal